penting banget ya buat kita teman-teman, karena dengan mentoring kita insya Allah akan dipandu ya, akan dilatih gitu. Dan juga ya, nggak perlu resen ya, cukupnya angkat tangannya di layar aja teman-teman ya. Kalau ngelihat visualnya dengan jelas ya, tidak ada patah-patah, tidak ada freeze ya, tetap santai. Boleh angkat tangan kanannya. Oke, boleh angkat tangan kanannya. Oke, ini saya masih belum melihat ini semua nih. Yang lihat, oke, berarti bagus ya koneksi saya ya. Yang nggak kedengaran sama sekali, nggak ngelihat visualnya sama sekali, boleh angkat kaki dari sini ya. Berarti kalau Anda nggak bisa ngedengar ya, ataupun nggak bisa ngelihat, berarti koneksi Anda bermasalah ya. Oke ya, alhamdulillah hari ini kita akan belajar banyak dari mentor-mentor kita, dan seperti yang saya sampaikan tadi, penting banget bagi kita untuk belajar. Nah, maka dari itu ya, manusia itu makhluk pembelajar. Tidak bisa ya hanya otodidak itu aja. Mungkin bisa, tapi kalau masalah pertumbuhan, percepatan pertumbuhan, akan lebih cepat bertumbuhnya orang-orang yang mempunyai mentor ya, orang-orang yang belajar dari mentor. Sekarang saya pengen tahu ya, teman-teman di sini yang join di bisnis BP ya, boleh angkat tangan. Yang pengen bisnis BP itu hanya sekedar nyari uang doang, ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Pasti yang pengen bisnis BP tapi juga dapat mentoring, coba angkat tangan. Nah itu, nih mentoring itu penting banget ya buat kita teman-teman, karena dengan mentoring kita insya Allah akan dipandu ya, akan dilatih gitu. Dan juga ya, saya juga menyapa teman-teman dari Khalifah Group ya, kami ucapkan selamat datang ya untuk hadir di seminar kali ini. Insya Allah kita akan belajar banyak ya hari ini. Nah seperti yang saya sampaikan tadi ya, penting banget ya bagi kita untuk punya mentor ya. Kenapa? Mentor itu adalah ibaratnya arah ya teman-teman ya. Mentor itu adalah ibaratnya direction. Jadi dengan adanya mentor, insya Allah ya, apapun yang kita kerjakan itu akan lebih mudah nantinya. Beda halnya kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu itu tanpa mentor ya, hanya jalan gitu aja. Ya saya baru posting ya, baru banget posting, langsung saya screenshot ya, tentang pentingnya mentor ya. Nanti teman-teman bisa cek di Instagram saya ya, di @winabdillah untuk bisa belajar tentang pentingnya mentor seperti apa. Tapi sedikit akan kita kupas di sini ya. Jadi manfaat mentor itu apa teman-teman ya? Mentor itu dapat menjadi role model teman-teman. Ya, jadi manusia itu kan jawab contoh sederhana gini deh. Teman-teman punya anak ya. Yang punya anak usia 1 mungkin usia golden age kalau nggak salah di sekitar 3 sampai 10 tahun ya. Nah, di masa-masa itu anak banyak banget meniru, benar nggak? Ya, orang tuanya berkata seperti apa, intonasinya seperti apa, dia kan mengikuti yang sama gitu. Ya, ayahnya berperilaku seperti apa, dia kan mengikuti hal yang sama. Sama hal juga lingkungan ya. Siapapun orang-orang berada di sekitarnya, ya jika mencontohkan hal yang baik-baik, maka dia akan mendapatkan yang baik-baik juga teman-teman. Maka dari itu ya penting bagi kita untuk memiliki mentor yang benar-benar andal gitu teman-teman. Ya, akanlah repot jadinya kalau seandainya mentor kita itu tidak andal. Jadi kalau kita mau jadikan dia role model, ya itu jadi repot. Apa yang mau ditiru coba? Nah, alhamdulillah nih kita beruntung ya, kita dapat mentor-mentor yang masya Allah orangnya hebat-hebat ya. Ada Mas Iko Santosa ya, ada juga Coach Dedi, ada juga Kadias, ada Mr. Jones dan lainnya. Alhamdulillah nih mentor-mentor DBP itu keren-keren banget ya. Dan juga ya hari ini kita akan langsung undang nih mentor kepenulisan ya. Hampir seluruh orang di Indonesia ini banyak belajar dari beliau, itu Pak Asmana dia. Nah, jadi insya Allah ya dengan ada role model yang tepat, kita akan bisa menjalankan bisnis dengan lebih cepat. Nah, alhamdulillah nih ya, kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa belajar banyak dari beliau. Nah, itu terkait tentang role model. Nah, apalagi nih keuntungannya kalau ataupun urgensinya kita memiliki mentor, teman-teman? Ini ya, yang kedua adalah kita bisa meminimalisir risiko. Jadi kalau misalnya kita berjalan ya ngerjain sesuatu apa-apa ya itu semuanya sendiri, ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita bakal repot sendirinya gitu kan. Belum tentu pola yang kita kerjakan itu benar. Ya, bisa jadi mungkin salah ya atau mungkin belum tepat. Nah, untuk meminimalisir kegagalan tersebut ya, hal yang tidak tepat tersebut penting bagi kita di mentoring oleh mentor yang tepat. Nah, alhamdulillah ya, teman-teman sudah berada di komunitas yang tepat nih. Tinggal ya teman-teman ikuti aja pola-pola dari leadernya, dari mentor-mentornya, duplikasi aja. Ya ibarat nih contoh ya, Anda pergi ke suatu tempat nih ya, Anda pergi ke katakanlah ke Raja Ampat gitu kan. Kan yang sudah pernah ke Raja Ampat coba angkat tangan. Ini misalnya beberapa
leader BP ini sudah ada juga nih yang sudah pernah ke Raja 4 ya. Alhamdulillah ya. Nah, ketika kita ingin pergi ke Raja 4, kita pergi jalan sendiri doang nih. Ya kita jalan sendiri doang. Tapi ketika di jalan ternyata ya kita melihat wah, ini ada transportasi yang tepat, ini ada hotel yang tepat. Kita semua nyari sendiri gitu ya. Untuk roadshow antar pulaunya kita pakai transportasi ini. Akhirnya apa? Ya ujung-ujungnya kita cuma jalan sendiri, nyari-nyari sendiri, kalau nyasar sendiri gitu kan. Tapi kalau udah ada guide-nya, udah ada yang membimbing, udah ada yang mentoring ya, ibaratnya kalau dalam bisnis ya, dalam keilmuan ada mentornya, kalau dalam travel ada guide-nya. Nah, guide-nya ini nanti akan memandu gitu ya, kemana tempat yang lebih tepat, ya rute yang lebih cepat, kemudian ketika sudah sampai di lokasi, edukasi apa yang bisa kita ambil ya. Nah, itulah pentingnya kita berwisata itu pakai tour guide. Nah, daripada kalau sendiri ya sendiri lebih hemat, cuman apa experience atau kebermanfaatannya biasanya tidak begitu banyak ya dibanding kalau kita pakai guide. Sama halnya bisnis pun seperti itu. Orang bisa sukses tanpa mentor, insya Allah bisa sukses. Cuman mungkin lebih banyak gagalnya dulu ya daripada suksesnya ya. Nah, kalau di bisnis ya kita punya mentor yang tepat, kita akan diarahkan dengan pola-pola tertentu, dengan role-role tertentu, insya Allah kita akan lebih cepat nyampainya. Makanya saya sering mengucapkan tuh buat teman-teman yang baru bergabung ya di BP, khususnya dari teman-teman MOS, saya sering sampaikan nih kalau teman-teman langsung amalkan apa yang kami ajarkan, insya Allah akan langsung menghasilkan. Nah, artinya apa? Kami sudah ajarkan nih ke teman-teman, ini pola suksesnya. Ya udah nggak usah dibantah dulu, iyain aja dulu, kerjain aja dulu ya. Kalau teman-teman sudah laksanakan, sudah amalkan, insya Allah ya langsung dipraktekkan akan segera menghasilkan. Nah, itu yang menariknya kalau kita bisnis di BP ini udah ada mentornya ya, udah ada role modelnya yang tepat. Sehingga risiko itu jadi diminimalisir. Nah, yang terakhir apa ya teman-teman ya? Mentor itu mampu melihat blind spotnya kita. Sekarang gini, teman-teman pasti tahu ya Muhammad Ali ya, seorang petinju legendaris ya, termasuk yang menjadi idola di banyak negara. Muhammad Ali itu tetap butuh yang namanya mentor, teman-teman. Ya, tetap butuh namanya coach ya, bahasa kita coach. Nah, kalau coach ini ya, dia memberikan arahan ya dan memberikan petunjuk ya, bagaimana cara meninju yang tepat, bagaimana cara menghindar yang lihai ya, bagaimana melihat peluang ketika musuh lengah dan sebagainya. Itu coach akan mengajarkan itu. Namun mungkin ya bagi si Muhammad Ali, dia mungkin bisa juga melihat hal seperti itu. Namun ada satu yang tidak bisa dilihat oleh Muhammad Ali. Apa itu? Hal-hal yang berada di blind spotnya si Muhammad Ali. Apa itu? Segala hal yang berada di titik butanya. Dia mungkin tidak tahu di mana kelemahan diri dia karena dia terfokus pada lawan saja gitu kan. Atau mungkin dia hanya terfokus untuk bertahan, dia tidak tahu bagaimana titik untuk menyerang sehingga tidak dapat masukan-masukan dari mentornya ya, dari coachnya. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, penting sekali kita memiliki mentor agar apa? Mentor itu bisa melihat sesuatu dari blind spotnya kita. Kadang mungkin teman-teman ya, mungkin di antara teman-teman leader ya, di situ banyak yang punya pengalaman ya ketika menti-mentinya itu artinya orang yang di mentoring ini, ya dia orang mentor itu sebutnya sebagai menti ya teman-teman. Nah mentinya itu diajarin ya, ternyata ngeyel gitu. Dia ngerasa oh cara dia lebih baik, cara dia lebih tepat. Mungkin bisa jadi iya, ya mungkin bisa jadi iya. Tapi ya yang paling berpengalaman di BP ini ya di bisnis ini siapa? Ya leadernya, ya mentornya. Karena leadernya dan mentornya yang paling berpengalaman, ya maka dari itu ya tugas kita adalah ngikut aja. Ikut aja. Insya Allah kalau kita ngikut aja, insya Allah jalannya benar, jalannya tepat. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwasanya mentor itu bisa menjadi role model ya, maka dari itu pastikan mentornya udah harus tepat. Kalau ini udah tepat, udah benar, insya Allah empang ke depannya. Yang kedua apa? Dengan adanya mentor kita bisa meminimalisir risiko. Kenapa? Mentornya udah tepat, ya mentornya udah pas, ya udah bisa dijadiin role model, udah terbukti bebet bobotnya. Nah maka dari itu ya kita ngikut aja pakaian mentor, ya. Karena mentor pasti bisa melihat sesuatu dari blind spotnya kita, di sisi yang tidak bisa kita lihat. Contoh, saya melihat ke depan, saya melihat ke kanan, saya melihat ke samping. Tapi ketika saya melihat ke kanan, saya nggak bisa melihat yang sebelah kiri, benar nggak? Ketika saya melihat ke depan, saya nggak bisa melihat yang di belakang. Nah, mentor kita bisa melihat itu. Itulah titik buta, yaitu blind spotnya kita. Nah, makanya ya ada blind spot itu yang arahnya itu tidak di utara, selatan, ya barat, ataupun di arah manapun, tapi yang ada dalam bentuknya intangible yang tidak terlihat. Apa itu? Kemampuan dalam diri. Kadang kita melihat kemampuan kita ini sudah oke, sudah bagus, namun nyatanya ya belum tentu teman-teman. Bisa jadi kemampuan kita butuh di-upgrade ya, butuh ditingkatkan lagi. Nah, maka dari itu sekali lagi saya ucapkan ya, saya sampaikan pada teman-teman sekalian, penting bagi kita memiliki mentor ya.
Penting bagi kita apa teman-teman? Memiliki apa? Mentor ya. Nah, alhamdulillah ya hari ini kita akan belajar banyak tentang dunia kepenulisan. Saya mau cerita sedikit nih ke teman-teman ya. Bisa saya cek dulu nih ya, apakah Mbak Asma sudah join ya bersama kita. Oke, alhamdulillah ya Mbak Asma sudah join. Oke, saya jadikan co-host dulu. Nanti insya Allah ya beliau bersama Pak Iko Santosa akan hadir ya untuk memberikan materi bareng kita. Nah, tentang dunia kepenulisan ya teman-teman. Jujur, saya pribadi tipikalnya bukan orang yang suka menulis dan bukan orang yang suka membaca. Ya, saya tipikalnya orang yang suka apa? Nonton dan ngomong. Jadi makanya jadi pembicara ya teman-teman ya. Nah, karena saya sukanya nonton dan ngomong, jadi saya suka belajar sesuatu itu mungkin di YouTube, jadi bisa langsung kelihatan. Tapi ya, saya pernah mulai suka membaca itu ya ketika saya baca buku waktu kuliah waktu itu ya. Judulnya apa ya, pokoknya tentang buku-buku tentang pernikahan gitulah. Jadi kan masih kuliah tuh buku-buku tuh, pengen banget cepet-cepet nikah dulu kan. Dan ternyata gara-gara baca buku itu dari suka baca buku. Akhirnya dari itu langkah saya kebuka. Jadi mungkin yang buat teman-teman yang awalnya nggak suka baca, coba cari aja dulu buku yang kira-kira memang teman-teman suka. Itu kan menjadi pembuka jalan teman-teman untuk mau baca buku yang lainnya. Akhirnya dipertemukan dengan banyak buku ya, salah satunya buku Pak Iko Santosa ya. Wah itu benar-benar nikmat banget waktu saya baca itu ya. Belum pernah baca buku senikmat itu ya. Nah, jadi bacanya itu cepat banget, baru sebentar udah halaman sekian gitu kan. Sama kayak buku Coach Dad itu ya, 8 Misteri Duit. Itu, nah Masya Allah ya, saya bacanya cepat banget. Di pesawat itu nggak berasa udah halaman 30-an aja. Biasa baca sampai halaman 10 aja tuh enak ya. Nah itu, saya orang yang nggak suka baca. Akhirnya karena saya nggak suka baca, jadi saya nggak suka nulis teman-teman. Tapi alhamdulillah akhirnya ketemu dengan mentor, ketemu dengan Pak Ipo, akhirnya belajar untuk menulis teman-teman. Alhamdulillah akhirnya saya belajar untuk mau memaksakan diri untuk nulis ya. Mas Linggar pernah ngomong kepada saya, yang penting nulis tuh banyak aja dulu ya. Mas Bo juga pernah bilang, yang penting nulis tuh banyak aja dulu. Kalau nulis itu udah banyak, nanti akan ngalir dengan sendirinya. Wah, Masya Allah ya, dulu nulis 4 paragraf aja itu udah repot banget ya. Otak saya udah bingung mau nulis apa gitu kan. Jangan kan Pak paragraf teman-teman, mulai untuk 1 paragraf yang pertama aja itu udah bingung mau nulisnya apa. Nah, akhirnya ya saya belajar banyak dari tokoh-tokoh penulis ya, termasuk salah satunya Mbak Asma ya. Mbak Asma itu saya pernah ikut juga acara beliau di Taman Ismail Marzuki kalau saya tidak salah waktu itu ya. Saya belajar juga tentang beliau ya. Beliau tuh menulis tentang ya tentang kehidupan sehari-hari atau curhatan-curhatan orang tuh bisa jadi tulisan ya bagi beliau. Bahkan sampai diangkat ke TV gitu kan. Dan Masya Allah ya dari tulisan-tulisan itu akhirnya beliau bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan bisnisnya. Dan Alhamdulillah kita beruntung banget bertemu ya, insya Allah kita akan bertemu dengan salah satu dari 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia basmala ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ini suatu prestasi ya bagi kita, alhamdulillah kedatangan tokoh inspiratif ya di sini, dan juga Mas Iko Santosa yang kita tahu sebagai salah satu dari 24 tokoh kebanggaan Indonesia, tokoh inspiratif Indonesia. Insya Allah hari ini beliau akan mengisi ya buat teman-teman sekalian. Mas Iko sudah ready ya Mas ya? Oke, alhamdulillah ya. Kita akan belajar banyak dari beliau, maka dari itu boleh kita minta teman-teman ya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan ya. Berdoa dipersilakan. Oke, langsung saja kita sambut Mas Iko Santosa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Wen. Ini yang diaktifkan satu lagi. Bukan yang ini, yang satu lagi. Iya. Oke. Saya sapa ulang ya. Saya sapa ulang ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, alhamdulillah Mbak Asma sudah ready ya, sudah hadir bersama kita. Teman-teman, saya pikir sudah kenal ya sama beliau, tidak perlu saya perkenalkan lagi. Beliau sudah menulis banyak novel, bahkan diantaranya sudah difilmkan, sudah disinetronkan, ya. Bahkan bukan sekedar film gitu ya, tapi menjadi pengaruh positif ya bagi Indonesia. Ya, kalau soal penghargaan ya itu saya baca nggak selesai-selesai ya, banyak sekali ternyata gitu ya. Tapi yang jelas Mbak Asma ini kebanggaan kita.
sebagai seorang muslimah gitu ya. Saya pikir sosok yang sangat tepat ya yang kita hadirkan di sini untuk menginspirasi teman-teman ya untuk terkait menulis ya, terkait menulis. Karena kalau kita posting ya, kita kan promosi lewat postingan ya, lewat postingan di mana di Instagram, di Facebook ya, dan di grup WA. Bahan baku postingan itu apa? Kan cuma dua ya, cuma dua, tulisan dan foto gitu. Nah, kalau fotonya jelek, tulisannya jelek, ya sulit untuk jualan. Sebaliknya, kalau tulisannya bagus, ya fotonya bagus, insya Allah lebih mudah untuk closing ya. Karena apa? Orang demen, orang srek, ya, kemudian orang trust. Nah, we trust, we transfer. No trust, no transfer ya. Nah, jadi ini sangat-sangat krusial. Oke, Bapak Ibu yang mendengar suara saya dengan jelas, coba angkat jempolnya 2 boleh? Iya. Oke, teman-teman, nanti setelah acara ini saya akan menutup ya, saya ngasih materi sedikit gitu ya. Terus nanti sore jam 5 ya, nanti sore jam 5 bagi teman-teman yang wanita ya, khusus yang wanita, itu insya Allah nanti ada materi khusus ya tentang produk baru ya disampaikan oleh istri saya dan Kak Dias ya, oleh istri saya dan Kak Dias. Jadi jam 5 ya bagi yang wanita, kita sebentar saja nanti jam 5 sore itu hanya setengah jam saja ya, hanya setengah jam saja. Jadi sebisa-bisanya tolong hadir ya, karena ini tentang product knowledge ya. Ini kita ya, andalan kita ya, yang insya Allah akan rilis dalam beberapa hari lagi. So, nanti sore sekali lagi jam 5 sore. Jam berapa? Coba angkat tangannya. Jam 5 ya. Waktu Indonesia apa? Waktu Indonesia Barat ya. Jangan waktu New York ya. Bagi yang wanita saja ya, bagi yang wanita saja ya, setengah jam aja saya minta waktunya bersama nanti istri saya dan Kak Dias. Oke, Mbak Asma sudah ready? Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mbak Asma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Asma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnati wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan jaza kepada Mas Ipo dan teman-teman yang sudah memberikan ruang ya. Kalau BP produknya, kalau yang mau cari testimoni sebetulnya gampang nih. Kapan-kapan di videoin ya Mas ya. Karena to be honest, saya kalau traveling itu kata anak saya, Bunda itu inhuman katanya, nggak kayak manusia kalau traveling, kayak nggak ada capeknya gitu. Dan banyak teman-teman yang tanya, Mbak Asma kayaknya tidurnya kurang, ininya apa gitu, suplemennya apa. Saya bilang saya cuma bawa BP gitu ya. Jadi dan subhanallah supply dari Mas Ipo tuh nggak habis-habis ya. Jadi rekan-rekan sekalian, terima kasih berkenan kita sama-sama hari ini, dan saya tidak selalu bisa berhadapan dengan para pengusaha. Jadi kali ini saya minta izin untuk mengompori. Yang pertama nih mengompori para pengusaha ini untuk menulis. Boleh ya Mas Ipo ya? Ya. Karena nah kalau pengusaha tuh biasanya hitung-hitungannya dulu ya Mas Ipo ya. Jadi saya senang banget bisa ngomporin teman-teman pengusaha menulis ya, karena yang pertama adalah menulis itu profesi yang bisa dinikahkan dengan profesi apa saja gitu. Jadi apapun kesibukan teman-teman, apapun latar belakang teman-teman ya, maka bisa digandeng dengan menjadi penulis. Dan kabar baiknya saya dengar dari Mas Ipo, alhamdulillah sudah banyak dari teman-teman di sini, keluarga besar BP yang juga sudah menerbitkan buku ya, selamat, dan juga sudah punya e-booknya ya, subhanallah. Mudah-mudahan bertambah terus ya habis sesi kita kali ini gitu. Dan itu yang pertama gitu ya, profesi yang bisa dinikahkan dengan profesi apa saja. Jadi boleh dokter yang penulis bisa, pengusaha yang penulis apalagi gitu, teman-teman yang perawat bisa gitu, guru yang penulis bisa ya, dosen yang penulis bisa, ibu rumah tangga yang penulis bisa gitu. Bahkan di Hong Kong itu para buruh migran ya, Asma dan Mbak Helvi, kemudian teman-teman Forum Lingkar Pena itu mengajak teman-teman buruh migran untuk menulis, dan subhanallah dari mereka juga banyak sekali buku yang sudah dihadirkan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait hitung-hitungan ya. Tidak banyak saya kira pekerjaan yang hanya dilakukan sekali, tapi potensi penghasilannya berkali-kali. Kalau teman-teman menulis fiksi, kalau Asma menulis fiksi ya, katakanlah misalnya kumpulan cerpen,
ya, kumpulan cerpen. Ketika teman-teman menulis satu cerita pendek dan kemudian mengirimkan ke media, maka penghasilannya sekali. Biasanya ada honor ya Mas Ipo ya. Kemudian dari cerita pendek, teman-teman kirimkanlah, let's say misalnya 12 cerita pendek atau 14 cerita pendek ya, atau cerita bersambung yang katakanlah 14 episode gitu. Dari sana setiap episodenya dapat honor gitu kan. Tapi ketika kemudian dibukukan ya, berapa kali kita bekerja? Tetap sekali. Yang ekstra mungkin hanya editor dari penerbitan gitu, tapi kita kerjanya tetap sekali, kerja sekali, tapi sudah dapat honor ketika dibuat di media. Dan yang kedua, ketika kemudian diterbitkan dalam bentuk buku gitu, maka kita juga mengantongi yang namanya royalti gitu. Nah royalti ini kan ada yang putus gitu ya, ada yang nyambung ya. Mudah-mudahan royalti nggak perlu kayak mantan ya, putus sambung gitu ya. Jadi dari royalti tetap sama gitu, kerjaannya sekali yang pertama gitu. Ketika kemudian teman-teman diterjemahkan karyanya ya dalam bahasa lain gitu, kerjanya berapa kali? Tetap sekali gitu. Jadi menulis ini pekerjaan sekali, tapi potensial income-nya berkali-kali gitu. Jadi ketika teman-teman diterjemahkan dalam satu bahasa, apalagi kalau berbagai bahasa gitu, subhanallah. Ketika kemudian diterjemahkan, diadaptasi dalam bentuk sinetron ya, saat ini Istri Kedua sedang tayang di SCTV, iklan lewat sedikit Mas Ipo. Dan teman-teman apa yang teman-teman peroleh? Apakah kerjanya ulang lagi dari awal? Tidak. Pekerjaannya tetap sekali, tetap hanya sekali. Yang awal teman-teman lakukan, tetapi kemudian teman-teman mendapatkan rights ya sebagai penulis ya dan share biasanya per episode. Berhenti di sanakah penghasilan seorang penulis? Tidak. Kenapa? Ketika kemudian karyanya diangkat ke layar lebar, ya, saya minta doa untuk surga yang tak dirindukan 3. Ketika diangkat ke layar lebar gitu, maka teman-teman mendapatkan kompensasi yang lain gitu. Sementara bekerjanya berapa kali, tetap sekali untuk satu naskah itu gitu. Nah, karena peluang ini, saya kira ini peluang yang sangat boleh ya dilirik oleh para pengusaha karena investasi waktunya sekali gitu. Dan saya pernah sempat sharing juga ke teman-teman yang mengatakan bingung nih Mbak secara waktu bagaimana. Kabar baiknya untuk profesi penulis waktunya itu sangat fleksibel ya. Udah pas kan dengan para pengusaha juga gitu ya. Waktunya sangat fleksibel. Jadi teman-teman yang menentukan apakah teman-teman akan menulis di pagi hari ya, lihat kenyamanan diri sendiri. Enaknya biasanya menulis atau konsentrasi biasanya lebih tajam ya ketika pagi hari mungkin pada sholat subuh gitu, atau mungkin malah sebelum sholat subuh antara sholat malam sama sholat subuh, atau ada teman-teman yang mungkin lebih kuat konsentrasinya di sore hari ya sambil ngeteh ya, atau ada juga yang mungkin ba'da isya gitu setelah semuanya selesai, semuanya ditunaikan gitu kewajiban hari itu, ba'da isya mungkin enak buat teman-teman menulis gitu. Jadi ini yang sangat fleksibel secara waktu dan teman-teman bisa menentukan sendiri. Apakah berhenti di situ penghasilan seorang penulis? Tidak. Saya sampai saat ini alhamdulillah buku-buku itu tidak sebuah investasi yang tidak pernah mati sebetulnya. Apalagi jika buku-buku yang punya kualitas baik ya kemudian selalu bisa update gitu. Jadi kayak Asma baru-baru ini sebelum pandemi itu launching buku, sebetulnya tidak launching buku baru gitu. Buku judulnya Bidadari Berbisik. Buku itu pernah diterbitkan dengan judul Derai Sunyi tahun 2005 dan meraih penghargaan dari Majelis Sastra Asia Tenggara, 10 tahun Majelis Sastra Asia Tenggara dari Indonesia. Alhamdulillah Allah berikan itu ke Asma. Dan setelah sekian lama tidak lagi diterbitkan oleh penerbit ya, naskah itu tidak mati gitu. Naskah itu bisa diedit ulang atau bahkan diterbitkan apa adanya gitu oleh penerbit ya oleh penulis bekerja sama dengan penerbit gitu. Jadi ini salah satu yang buat saya sangat menarik ya dan profesi yang sangat pas untuk perempuan karena bekerjanya bisa di rumah, secara waktunya fleksibel, ketika sibuk anak mungkin merengek masih bisa gitu ya, taruh dulu ya tulisannya, tinggalkan dulu laptopnya, kemudian masih bisa bermain dengan anak. Dan ini salah satu yang saya jujur suami saya itu memberikan segalanya ya, tetapi tidak izin untuk bekerja. Jadi Asma Nadia tidak boleh bekerja 8 to 5 gitu. Tapi traveling boleh ya, alhamdulillahnya masih ya. Tapi kalau bekerja 8 to 5-nya nggak boleh gitu. Saya ingat waktu saya sharing di kelas ya di Iowa University,
ketika penulis waktu itu bareng sama 34 penulis dari 32 negara gitu, dan kami sharing dari mulai ke anak SMA, ke senior citizen, juga ke masyarakat kampus gitu. Dan yang pakai jilbab dari negara Islam ada beberapa gitu. Tapi sedihnya adalah yang dari satu negara Islam ternyata lesbian, LGBT. Saya juga cukup kaget karena sempat deket kan. Kemudian yang kedua, yang satunya lagi dari negara Islam juga, pertama kali bertemu bilang, kamu muslim yang baik bukan? Saya bilang, saya berusaha gitu. Terus dia bilang, kalau gitu saya akan bikin kamu jadi ahli minum. Jadi dia menantang selama 81 hari bersama akan buat Asma Nadia mabuk-mabukan gitu. Saya bilang coba saja. Saya udah lulus ujian di beberapa negara gitu ya, termasuk di Korea ya dengan soju gitu. Kemudian yang lainnya lagi ada yang mereka merasa ya makan babi apa segala macam ya, pizza sekalipun ada pilihan yang lain yang lebih halal ya, itu mereka nggak peduli dengan minuman dan sebagainya gitu. Jadi saya satu-satunya yang berjilbab, dan ketika saya mengisi di kelas, biasanya tuh mereka udah punya apa ya, semacam kesimpulan asumsi gitu ya, oh pakai jilbab nih pasti begini, tertekan dan sebagainya. Dan saya bilang saya menikah, punya 2 anak, dan suami saya tidak pernah mengizinkan saya nyetir. Mereka langsung, begitu ya, muslim pasti nih ya, tertekan. Tapi saya bilang, tapi dia mengizinkan saya traveling ke puluhan negara. Oh, mereka nggak jadi gimana ya, punya asumsi yang negatif. Jadi anyway, sangat cocok profesi ini untuk profesi penulis ini untuk perempuan, karena waktunya bisa diatur ya. Dan untuk yang para ayah yang merasa, aduh nggak punya waktu nih untuk menulis gitu. Untuk punya satu naskah, biasa satu naskah itu 120 halaman. Nah, 120 halaman kalau teman-teman merasa, aduh tebal banget ya, sibuk banget. Sebetulnya bahkan teman-teman BP ini bisa mengumpulkan katakanlah mungkin 12 atau 24 testimoni, atau mungkin sudah dikumpulkan ya Mas Ipo, 24 cerita gitu ya terkait ini gitu ya. Tapi kalau dia 120 halaman, kalau dibagi 10 cerita atau dibagi 12 cerita, maka masing-masing cuma 10 halaman. Ya, testimoni atau mungkin pengalaman selama menjalankan BP gitu ya, tantangannya seperti apa ya. Berarti kita cuma 120 halaman, kalau 12 cerita cuma masing-masing bertanggung jawab mungkin 10 halaman ya untuk dikerjakan. Itu kalau kita masih aduh berat banget 120 halaman sendiri. Tapi sebetulnya 120 halaman kalau teman-teman ingin menjadi penulis ya, pengusaha yang penulis juga, 120 halaman itu kalau ditargetkan dalam 1 tahun selesai, maka setahun ada 12 bulan. 1 bulannya berarti kita cuma perlu menyelesaikan 10 halaman. 1 bulan, dalam 1 bulan itu ada 4 pekan. Berarti 1 pekannya setiap kita hanya yang ingin punya naskah 120 halaman dalam setahun, itu hanya perlu menyelesaikan setiap minggunya itu 2,5 halaman. 2,5 halaman dalam 1 minggu ada 7 hari, berarti setiap harinya kita menulis tidak sampai setengah halaman. Ya mungkin sekitar 1/3 halaman setiap hari. Saya kira masing-masing kita menulis, sudah terlatih ya menulis status ya, baik di Twitter ya, kemudian di Facebook, di Instagram, lebih dari 1/3 halaman per harinya gitu. Jadi semudah itu sebetulnya untuk kita menulis ya. Dan tadi hitung-hitungan secara duniawi, gimana hitung-hitungan secara akhiratnya. Saya punya ketika haji tahun 2007, itu ada pembimbing kami ya, Pak Hoirul namanya, yang beliau itu sudah, saya tanya, Bapak sudah berapa kali ke Tanah Suci? Dan dia bilang, sudah sekitar mungkin 50 kali ke Tanah Suci. 50 sampai 70 kali. Jadi ada umrohnya, ada hajinya menemani jamaah haji. Lalu saya bilang, Pak, tulis Pak, tulis. Dan selama di sana beliau menjadi rujukan saya dan suami gitu. Setiap kali kami punya pertanyaan, benar nggak sih Pak begini gitu? Benar nggak sih suka ada jamaah haji yang diculik? Benar nggak sih kalau naik taksi itu harus begini? Benar nggak sih bahaya kalau naik lift sendirian gitu? Sampai urusan dari mulai urusan yang teknis ya, sampai urusan syariah gitu. Dan waktu itu saya sama ayah benar-benar mengompori beliau untuk Ustadz nulis deh, Ustadz harus nulis gitu. Karena saya terbayang itu pengalaman 50 kali lebih ke Tanah Suci, itu pengalaman yang luar biasa. Membimbing jamaah ya, puluhan jamaah, dan dengan berbagai tantangannya, dengan berbagai karakteristiknya, biasa setiap musim tuh ada kan kekhasannya gitu. Dan ketika kemudian kami mendapat kabar bahwa beliau meninggal gitu, saya sama suami sedih banget gitu. Sedihnya adalah bukan sekedar kehilangan sosok seorang guru gitu, tapi bersama meninggalnya beliau, maka
terkuburlah semua ilmu, terkuburlah semua ilmu yang beliau miliki, terkuburlah semua pengalaman yang beliau miliki gitu, termasuk puluhan kali ke tanah suci. Rekan-rekan sekalian, setiap kita pasti punya pengalaman, setiap kita pasti punya pernah melalui tantangan. Setiap kita ketika menjalankan sesuatu, termasuk menjalankan BP, ya, termasuk dalam kehidupan kita pribadi, pasti ada naik turunnya gitu. Dan sedihnya adalah kita tidak mungkin menceritakan ya hal-hal yang sebetulnya amat sangat bisa menjadi pembelajaran bagi orang lain, setidaknya bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita, supaya mereka tahu bahwa hidup itu nggak simsalabim gitu ya, lo punya handphone, lo punya rumah, lo punya mobil gitu, tapi hidup itu benar-benar naik turun, dan kita mungkin pernah, saya yakin di antara kita ada yang pernah mengalami mungkin sangat-sangat berada di titik terendah gitu dalam hidupnya gitu, atau merasa mungkin pernah mengalami sebuah pengalaman yang aduh kalau nggak ada Allah kita entah bagaimana gitu, yang kalau pengalaman itu kita sharing, kita ceritakan, akan menebalkan keyakinan gitu keluarga kita, mereka yang membaca bahwa pertolongan Allah itu ada dan pertolongan Allah itu dekat gitu. Dan ini gitu buat saya yang salah satu motivasi lain gitu, selain bagi kita sendiri ya, bahwa setiap kita punya kekayaan, yang kekayaan itu sayang gitu, kalau kekayaan itu tenggelam, terkubur bersama selesainya usia kita gitu. Dan beberapa waktu ini di tanah air kita terkaget-kaget gitu dengan betapa, ya Allah, betapa kita tahu usia itu, dunia itu fana, usia itu sesuatu yang sangat rentan gitu, tapi begitu mendengar kabar kematian sosok-sosok yang masih muda gitu ya, dan mereka sudah dipanggil oleh Allah, mereka yang terlihat sehat, mereka yang terlihat tidak kurang apapun, mereka yang begini dan begitu gitu, kita sangat tersentak gitu, dan kita nggak tahu berapa lama usia kita gitu, dan mudah-mudahan pengalaman ya, kekayaan yang ada di dalam diri kita, apa yang sudah kita lalui, naik turun perjalanan ya, lika-liku perjalanan hidup ya, ujian Allah yang kita hadapi, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita berusaha untuk supaya Allah berkenan mengulurkan pertolongannya kepada kita. Sayang sekali jika tertutup, jika selesai gitu, jika tidak pernah mendapat kesempatan untuk disebarkan, untuk disiarkan ya, sementara itu bisa menjadi pelajaran yang sangat luar biasa gitu, setidaknya bagi anak-anak kita dan insya Allah bagi orang lain yang mendapatkan, bisa jadi mendapatkan kekuatan atau mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Dan kabar baiknya adalah bagi seorang muslim ketika dia, ini kita sama-sama paham, ketika dia mengajarkan atau mengajak seseorang kepada kebaikan gitu, dan orang itu mengikuti, maka selama orang itu mengikuti ada pahala kebaikan bagi kita gitu. Dan tulisan ya membuat satu apa ya, kalau bagi saya tulisan itu seperti keran gitu, seperti keran yang mudah-mudahan kerannya air zam-zam gitu ya, kerannya air zam-zam yang nggak habis-habis gitu. Kalau kita menuliskan sesuatu yang baik, kalau kita ketika menuliskannya kita ikhlas karena Allah untuk menebar kebaikan, sama sekali nggak ada maksud untuk berbagi kesombongan atau apa gitu ya, maka mudah-mudahan tulisan yang baik itu ya tetap beredar dan tetap banyak orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari tulisan-tulisan itu, dan mudah-mudahan itu menjadi mesin sendiri yang bekerja ketika kita sudah berada dalam dekapan tanah, ketika kita tidak lagi tegak gitu ya, bisa melakukan berbagai aktivitas ketika usia kita sudah selesai. Usia boleh selesai, tapi semasa hidup kita adalah kesempatan bagi kita untuk memastikan bahwa mesin-mesin atau keran-keran air ini tidak berhenti mengalir ketika usia kita nanti selesai gitu. Dan saat ini banyak sekali persoalan-persoalan di tanah air ya yang sedih ya, bahkan kita cuma ingin mensiarkan pakai masker aja gitu ya dalam kondisi pandemi ini, saat keluar itu sulitnya luar biasa. Kita butuh lebih banyak pejuang ya, lebih banyak yang mensosialisasikan, dan kita butuh lebih banyak pejuang pena. Kita butuh lebih banyak orang, barisan ya, pasukan yang bisa mensiarkan bersama-sama menebarkan kebaikan gitu. Dan ini sesuatu yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri gitu, tapi bisa kita lakukan ketika kita bersama-sama gitu. Jadi dan saya yakin kalau tadi melihat ini Mas Ipo nih kayaknya aromanya kan, auranya dan atmosfernya atmosfer baik gitu ya, atmosfer baik, atmosfer positif ya. Dan kita membutuhkan teman-teman sekalian yang memiliki atmosfer baik ya. Bagaimana agar atmosfer ini bisa kita luaskan gitu. Kita butuh bagaimana caranya agar orang-orang bijak yang ada dalam keluarga besar BP ini, kebijaksanaannya juga bisa disiarkan
ya bisa ditebarkan, bisa kalau menginfeksi terlalu ini ya bisa ditransfer gitu ya kepada lebih banyak orang. Kita butuh ya lebih banyak orang sabar yang berbagi tips kesabaran, yang berbagi pelajaran kesabaran, yang berbagi semangat kesabaran. Supaya apa? Yang sabar nggak kita sendiri, supaya yang sabar lebih banyak lagi orang Indonesia yang sabar. Dan kita butuh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar ya, termasuk ya tidak hanya pintar mencari dunia ya, tetapi juga pintar mencari akhirat ya. Bagaimana bisa menyebarkan, mentransfer kecerdasan ini gitu, kepintaran ini gitu, sehingga lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang cerdas, lebih banyak lagi generasi ke depan yang cerdas. Saya barusan nangis ya mendapat sebuah video tentang seorang kepolisian yang datang ke satu rumah gitu ya, karena kabar pembunuhan, dan di rumah itu gara-garanya cuma ada seorang anak yang sedang asik bermain game, kemudian wifi-nya mati, dan karena wifi-nya mati dia ngamuk, dia membunuh bapaknya, dia membunuh ibunya, dia membunuh kakaknya, dia membunuh abangnya gitu. Dan ketika polisi sampai, anak ini itu di dalam ruangan diperlihatkan, di dalam ruangan itu ada mayat tergeletak anak muda di sebelah kanan abangnya, ada bapaknya tergeletak di sebelah kiri. Anak muda ini main game dan dia minta kepada polisi untuk tolong jangan ganggu saya dulu sampai game saya selesai. Astagfirullahaladzim, saya benar-benar ya Allah gitu, sedih dan khawatir dan parno dan takut gitu. Dan kita butuh, makanya kita butuh lebih banyak orang yang positif, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya pemahaman parenting, orang-orang yang punya kesabaran, punya energi kebaikan untuk menjadi menyebarkan gitu hal-hal yang baik gitu, karena kita ngeri sekali gitu bagaimana kita di masa depan, bagaimana anak-anak kita di masa depan gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari teman-teman BP ya, saya berharap sekali ada yang ada yang tersengat ya, dan mudah-mudahan ayo gitu kita menulis sedikit kebaikan yang kita tahu. Ada yang mungkin merasa, Mbak gimana saya mau ngajarin orang ikhlas atau sabar, saya sendiri masih berjuang. Nggak apa-apa. Saya ketika menulis buku Jangan Jadi Muslimah Nyebelin, saya nggak bilang bahwa saya nggak nyebelin. Justru saya bilang karena saya nyebelin, karena saya dapat komplain gitu ya, hal-hal yang nyebelin gitu, baik dari suami misalnya atau catatan dari anak misalnya, saya jadi berpikir ya sudah gitu, saya mau ngajak orang sama-sama, teman-teman perempuan yang lain yang muslimah untuk sama-sama nggak jadi nyebelin gitu. Ikhlas, kita jatuh bangun ikhlas, tapi nggak apa-apa. Dari awal buku kita kasih opening bahwa saya pun bukan seorang yang keikhlasannya selalu terjaga, tapi saya pun masih jatuh bangun gitu. Dan buku ini mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita bisa membangun keikhlasan. Baik, nah itu sedikit terkait motivasi kepenulisannya, dan saya sangat berharap ya teman-teman bisa. Ada seorang ibu ketika Asma sharing seperti ini, kemudian dia bilang, Mbak Asma, saya pulang ke rumah nih, waktu itu workshop ya, saya pulang ke rumah, saya akan bikin catatan hati Ibu Ida. Nah, pokoknya semua pengalaman dia, tantangan, ujian, saat-saat yang dia pengen putus asa, saat-saat dia merasa jauh dari Allah, bagaimana dia berusaha mendekati Allah lagi dan sebagainya, bagaimana dia mendapatkan pencapaian-pencapaian dalam hidup gitu. Dia bilang saya akan bikin itu, kalau anak-anak saya nggak baca sekarang, mudah-mudahan mereka baca nanti ketika saya nggak ada gitu. Dan insya Allah kisah hidup kita, perjalanan hidup kita, pengalaman kita, mudah-mudahan bisa menjadi tetap bisa menjadi sekolah ya, minimal sekali bagi anak-anak kita ketika kita tidak bisa lagi mendampingi mereka. Dan saya selalu saya yakin bahwa setiap orang tua ingin bisa selamanya bersama anak-anak, dan kita tahu bahwa itu tidak mungkin ya, terbatasi oleh usia kita atau usia anak-anak kita. Dan itu salah satu alasan kalau rekan-rekan kepo gitu ya, kenapa Asma Nadia terus menulis gitu ya, itu salah satu alasan saya menulis dalam rangka menjaga anak-anak saya. Saya nggak ingin ketika misalnya anak-anak saya menikah, kemudian saya tidak ada lagi, Allah sudah memanggil saya gitu, dan mereka punya masalah ketika mereka menikah, saya nggak ingin mereka berandai-andai kalau bunda masih ada, bunda akan mengatakan seperti apa ya gitu. Atau ketika mereka punya masalah dengan anaknya gitu, saya nggak pengen mereka putus asa dan aduh kalau aja ada bunda gitu. Tapi saya ingin ada buku tentang ini, ada buku tentang ini, ada buku tentang ini gitu, yang mudah-mudahan bisa
mendampingi ya. Kalau saya nggak bisa mendampingi anak-anak saya, mudah-mudahan tulisan-tulisan saya insya Allah bisa mendampingi anak-anak. Nah, terkait pandemi ini, dan sebetulnya ini saya agak ragu sih sharing ini karena teman-teman sudah punya Mas Ipo ya dan guru-guru lain di BP gitu ya, kayaknya udah masternya gitu ya. Tapi perkenankanlah ya Mas Ipo ya, meskipun dengan keterbatasannya ya, sedikit sharing hal-hal mungkin yang saya paling tidak saya berbagi ya dengan teman-teman dropshipper ya, kalau kita punya dropshipper Asma Nadia gitu. Karena sekarang kondisinya pandemi dan mau nggak mau bertemu bertemu langsung sulit gitu ya. Kita banyak memanfaatkan sosial media, kita banyak memanfaatkan WhatsApp yang tadi Mas Ipo bilang gitu. Komponennya teks ya sama foto gitu kan ya, paling video gitu ya. Mungkin beberapa hal terkait kepenulisan ya, catatan ini mohon maaf jika mengulang karena ternyata sudah disampaikan atau sudah sering disampaikan Mas Ipo ya. Yang pertama sekali sebetulnya sebelum kita bisa mensosialisasikan produk dengan tulisan saat ini gitu ya, penting sekali tadi juga disinggung tentang product knowledge. Product knowledge itu penting banget gitu, dan product knowledge ini digali sampai kita mastering product knowledge gitu. Jadi sampai semua orang kalau pengen tahu tentang produk ini datang ke gue gitu ya, gue udah ngerti nih gitu ya, sampai tahu benar-benar bukan cuma dari segi manfaatnya, kemudian pertimbangan dari segi medisnya, religiusnya bagaimana ini dan sebagainya. Pokoknya teman-teman mastering semua gitu ya. Apa sih pertanyaan-pertanyaan pasti kan khas gitu, pertanyaan-pertanyaan yang khas yang timbul ketika orang misalnya ini ada bahan kimianya nggak sih gitu, jawabannya apa, ini ada, itu sebetulnya kan sudah bisa diprediksi gitu ya, sudah bisa diprediksi dan teman-teman bisa sebelum mensosialisasikan teman-teman sudah bisa keraguan orang nih apa sih gitu ya, A, B, C, D, E gitu ya, coba temukan jawabannya gitu ya, terkait produk. Dan mustahil kita bisa menguasai product knowledge ini kalau kita nggak memakai, kalau kita tidak mengonsumsi sendiri gitu. Saya sering misalnya diminta untuk memberikan endorsement ya, cuma dikasih sinopsis, saya bilang nggak bisa gitu, kamu justru rugi kalau saya cuma ngasih sinopsis dan saya bicara berdasarkan sinopsismu, karena barangkali ketika saya membaca, saya menyerap lebih banyak kebaikan dari naskahmu yang bisa saya angkat gitu dalam sebuah endorsement gitu. Jadi itu pertama, product knowledge ya. Kalau perlu pemahaman kita pastikan kita benar-benar paham, ya dekati orang-orang yang paham, ya pastikan pemahaman kita bertambah dari waktu ke waktu. Itu tentang product knowledge. Kalau sudah punya product knowledge, ibaratnya saya ini nulis sering buntu kalau misalnya bahan-bahannya nggak ada. Nah, jadi teman-teman juga nggak akan buntu, nggak akan gagap ya ketika harus mensosialisasikan di sosial media gitu terkait produk kalau teman-teman sudah punya product knowledge-nya ya. Yang kedua, yakini setiap orang itu punya hot button. Ya, hot button istilahnya apa ya Mas Ipo ya kalau di dunia kepengusahaan ya. Tapi intinya hot button juga. Hot button ya. Jadi intinya adalah setiap orang tuh punya sesuatu yang bisa membuat dia klik dengan sebuah produk gitu kan. Tinggal kita menemukan gitu. Nah, karena kita nggak tahu dan pasar kita beragam sekali gitu, maka tugas kita untuk mencari hot button ini kalau misalnya ada orang tua yang bekerja, kira-kira hot buttonnya apa ya yang harus kita sampaikan yang bisa membuat dia ngeklik gitu, membuat dia klik gitu dengan informasi yang kita sampaikan. Oh, kalau ternyata dia orang medis ya, kira-kira hot buttonnya apa ya gitu. Oh, ternyata dia orang ini gitu ya, religius, hot buttonnya apa ya. Oh, ternyata ini gitu. Nah, bagaimana teman-teman mencari ke sana ya, sehingga memudahkan orang-orang untuk klik ya, cari hal-hal yang bisa memudahkan berbagai macam lapisan, berbagai latar belakang gitu ya, konsumen kita bisa klik dengan produk. Kemudian yang ketiga ada pilihan ya, hard selling atau soft selling gitu, dan biasanya orang-orang tidak suka dengan hard selling ya Mas Ipo ya, apalagi pandemi kayaknya semua dagang semua gitu kan ya. Jadi hard selling itu ya sekali-kali perlu gitu. Saya juga masih melakukan itu gitu. Ada masa-masa misalnya hard selling itu wajar kalau apa? Kalau memang akun kita akun toko, yang orang yang follow memang pengen dapat informasi kan gitu, itu masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita menggunakan sosial media pribadi, nah ini yang harus kita pikirkan. Hard selling bisa digunakan terkait info-info misalnya promo ya, diskon gitu, atau ada lagi paket apa gitu. Ini mungkin akan memudahkan ya, harga turun gitu. Tetapi soft selling biasanya lebih apa ya? Dan di sini mungkin skill menulis diperlukan gitu. Soft selling itu bisa kadang-kadang kita menyebut kan
market itu kan ada beberapa tahapan ya Mas Ipo ya. Ada yang mungkin dari yang tidak tahu tujuannya agar tahu gitu kan, tahu kemudian tertarik, ya, tertarik kemudian mau membeli gitu, mau closing. Dari membeli, dari closing kemudian mau menjadi penggerak ya, mau ikutan bergerak nih jadi pengusahanya gitu. Nah, tidak ada gitu, artinya tidak ada soft selling yang sia-sia gitu. Minimal sekali seseorang mendapatkan informasi gitu. Dan soft selling ini bisa berupa testimoni ya, bisa berupa ungkapan kebahagiaan gitu. Misalnya, aduh alhamdulillah jadi ikut seneng gitu, dapat cerita begini gitu ya. Atau misalnya, wah tadi ikut terharu ada ibu yang anaknya selama ini staminanya begini sering sakit gitu dan gini tanpa kita perlu misalnya mencantumkan nomor telepon ya atau apa gitu. Atau kalau ada foto mungkin foto ya, kadang-kadang bisa diakali di fotonya itu gitu yang kita kasih informasi atau info gitu ya, nomor WhatsApp-nya gitu. Jadi nggak di teksnya gitu. Atau misalnya juga bisa doa gitu ya. Ikut mendoakan pagi ini ingin mendoakan teman-teman ya, mudah-mudahan lebih sehat, mudah-mudahan gini-gini gitu ya. Dan di PS-nya boleh gitu ya. Semoga yang ini juga bisa, yang pengen dapat informasi sehat gitu ya, bisa menghubungi gitu atau apa. Jadi itu beberapa soft selling. Berbagi niat baik juga bisa gitu, bahwa berbagi cerita juga bisa gitu. Misalnya tidak pernah terbayang gitu untuk jatuh cinta dan menjadi bagian dari keluarga BP ini sampai bentuknya cerita. Ya, ini salah satu soft selling ya. Jadi bisa pengalaman, bisa tantangan gitu. Dulu misalnya dia orang yang paling belum gue ngomong apa gitu ya, mau presentasi apa udah bilang sorry, enggak gitu ya. Tapi nah itu cerita lagi gitu. Nah di cerita-cerita ini yang teman-teman bisa manfaatkan ya. Soft selling ini seringkali meninggalkan kesan, kadang-kadang mungkin nggak langsung gitu, tapi akhirnya kalau kita lakukan rutin ya, orang akan terpatri kok bahwa kalau tiba-tiba cari produknya atau ingat produknya jadi ingat ke kita duluan karena kita yang mungkin yang paling sering mensosialisasikan. Kemudian karena saat ini perhatian ya, mau nggak mau orang memang mengonsumsikan sosial media tuh tiap hari ya, makin intens kelihatannya di situasi pandemi ini gitu, maka pendekatan-pendekatan yang variatif gitu, informasi yang variatif gitu. Jadi kalau di kepenulisan tuh kita punya opening, nah kalau bisa opening kita di status itu berbeda-beda gitu, jangan opening hari ini sama dengan opening kemarin sama dengan opening yang sebelumnya gitu ya. Jadi cari angle yang kira-kira menarik gitu kan. Kalau religiositasnya kita bisa kaitkan ke madu gitu ya, kemudian Quran dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari segi medisnya misalnya fakta-fakta ya, teman-teman bisa kayak satu fakta setiap hari gitu ya. Kemudian dari segi tadi yang lain gitu, dari segi ketika kita berusaha soft selling kan mau nggak mau ya bahan juga harus variatif gitu, sehingga kita nggak langsung kelihatan jualan gitu ya. Yang lainnya mungkin yang bisa dimanfaatkan juga sekarang ini banyak banget aplikasi gitu. Saya saat ini PR saya adalah saya sebetulnya ingin mencoba TikTok nih. Nggak tahu Mas Ipo udah coba TikTok? Karena kenyataannya kemudian TikTok itu tidak menjadi, saya melihat TikTok ini belakangan tidak menjadi hanya sekedar goyang-goyang gitu loh. Ya, tapi bentuk-bentuk video bahkan ada orang cerita gitu loh. Itu TikTok juga gitu. Jadi kayak semacam ada Instagramnya yang dipindahkan gitu. Saya juga kalau goyang-goyang mikir juga kan, belum ketemu nih. Tapi ada berbagai aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan gitu ya. Yang selama ini mungkin hanya di Facebook saja ya, bisa mencoba Instagram, bisa mencoba Twitter juga gitu. Istilahnya kalau bisa ya orang nih kita cegat gitu dengan informasi yang baik ya dari berbagai sudut gitu, dari berbagai arah gitu. Kalau dia buka Twitter nggak buka Instagram, dia ketemu gue gitu. Dia buka Facebook, dia ketemu gue lagi gitu. Dia ketemu ini gitu ya. Jadi coba dilihat aplikasi, dan terkait ini harus update sih. Saya juga masih kurang untuk update update aplikasi gitu, karena selalu akan ada hal-hal yang baru gitu. Dan manfaatkan tadi yang Mas Ipo bilang ya, ada foto gitu, ada video. Nah kalau bisa teman-teman punya stok video gitu atau punya stok foto gitu ya, beberapa gitu, karena teksnya mungkin tidak terlalu baru tapi fotonya mungkin baru gitu, dan itu bisa aja ngundang orang untuk ngeklik ya atau untuk menyimak gitu. Kemudian pendekatan yang interaktif. Jadi pendekatan yang bukan cuma ya saya kira teman-teman pasti udah paham ya, sudah sering dibekali gitu oleh Mas Ipo dan para guru di sini. Pendekatan yang interaktif yang nggak cuma membuat mereka pasif gitu loh, menelan gitu. Tapi misalnya kalau saya bicara soal sinetron Istri Kedua gitu, saya akan nanya malam ini nonton Istri Kedua sama siapa nih gitu.
ya. Jadi pendekatan yang membuat mereka jawab gitu. Sama seperti kita kalau mengajar, kalau bertanya ke anak-anak, kalau bisa jawabannya jangan cuma ya dan tidak gitu. Kalau bisa jawabannya cerita gitu. Ya kalau bisa jawabannya membuat mereka ikut komen gitu, membuat mereka ikut komen gitu. Jadi cari pendekatan yang interaktif, cari pendekatan yang udah pernah belum? Biasanya bentuknya pertanyaan gitu. Udah pernah belum gitu? Pengen nggak begini gitu ya. Jadi cari pendekatan-pendekatan yang interaktif. Kemudian setiap kuasai sosial media. Setiap sosial media itu punya, dan ini masternya juga Mas Ipung. Mas Ipung ini udah paket lengkap nih ya. Mau mastering sosial media juga followernya udah banyak banget ya. Sosial media itu pasti kan. Jadi kalau di Twitter ada hal-hal yang Instagram, orang-orang Instagram itu bisa mengunyah dengan baik, tapi di Twitter tidak gitu. Di Twitter itu bisa dihujat, ya. Ada hal-hal yang di Facebook kita bisa baik-baik, mau istilahnya mau nyampah sepanjang-panjangnya, tapi di Instagram tidak gitu. Atau ada hal-hal yang jadi ada karakternya sendiri gitu. Karakternya netizen di Twitter seperti ini gitu, di ini seperti ini gitu. Dan jangan lupa untuk memberikan biodata yang jelas gitu. Biodata ya BP-nya dimension gitu ya, atau pokoknya biodata yang jelas yang kalau orang melihat kamu dan menemukan apa yang mereka butuhkan, mereka bisa kliknya tuh ke teman-teman gitu. Dan Asma kira itu yang bisa Asma sampaikan ya terkait ini ya. Mudah-mudahan. Terakhir Mas Ipo, terakhir ya. Saya selalu percaya sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Gitu. Jadi saya yakin teman-teman yang hadir di sini sudah mempunyai semangat yang positif ya, sudah positive thinking ya, udah positive vibes lah istilahnya gitu. Tapi kalau masih ada keraguan ya, saya sering mengatakan kepada teman-teman agen ya atau reseller buku-buku Asma Nadia, saya selalu meyakinkan mereka adalah bahwa kita bukan jualan. Karena kalau kita prinsipnya atau mindsetnya masih jualan, seakan-akan kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan gitu. Tetapi teman-teman gitu, ini bagian dari syiar kebaikan. Ini bagian dari mengajak orang untuk lebih sehat. Kalau untuk BP, ini bagian mengajak orang lebih tidak tergantung pada obat. Ini bagian untuk mengajak orang kembali kepada alam. Ini bagian untuk mengajak orang supaya mereka mudah-mudahan punya stamina, istilahnya stamina nafas dakwahnya tuh lebih panjang gitu. Nah, ketika kita tahu, ketika kita yakin akan kemanfaatan yang kita berikan, maka saat kita mengajak orang lain, kita mengajak mereka untuk lebih baik. Jadi kebutuhan mereka sebetulnya kalau mereka tahu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita gitu. Dan karena ini sebuah ajakan kebaikan ya, diluruskan niat, kalau ini menjadi sebuah ajakan kebaikan maka kita tidak akan sakit hati ketika orang menolak. Kita tidak akan sedih, tidak akan terpukul, tidak akan down gitu. Sebaliknya kita akan merasa lebih tertantang, lebih termotivasi. Kenapa? Kita pengen ngajak orang sehat. Ya, kalau bisa sehatnya lahir batin, kantongnya juga sehat ya Mas Ipo ya. Jadi itu yang bisa Asma sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya Asma mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asma, kita buka sesi tanya jawab boleh ya? Siap. Oke. Ini ada pertanyaan pertama dari Manado ya, Wen. Sudah masuk kan? Benar Mas Ipo. Ini Mbak Asma ada pertanyaan dari Bunda Jeti ya, owner Tech Khalifah di Manado. Bagaimana tips-tips untuk memelihara semangat dalam menulis sebagai ibu rumah tangga untuk bisa berhasil membuat buku? Tadi kan Mbak Asma sudah jelaskan ya tipsnya menulis dari dibagi per bulan, per minggu, per hari dan sebagainya. Nah, namun bagaimana jika orangnya ini memang nggak pernah nulis sama sekali dan juga repot ngurus rumah? Nah, itu mungkin ada tips tambahan lagi dari Mbak Asma. Silakan, Mbak. Iya, baik. Sebetulnya, Mbak Asma, mau ngabarin aja ini di Zoom ada 955 ya, hampir 1000 kurang 5, sebagian lewat YouTube. Karena kalau handphonenya sebagian ada yang nggak bisa install Zoom gitu ya, atau Zoom-nya lagi bermasalah. Sekarang di YouTube ada 400 atau 500 ini. Ya, mudah-mudahan 600. Ya, Mas Ipo ya. 650. Jadi total 1650 nih yang ikut. Alhamdulillah. Silakan Mbak Asma. Baik, saya nggak percaya kita tidak punya waktu untuk sesuatu yang begitu kita cintai. Saya nggak percaya kita nggak punya kita malas ya untuk melakukan sesuatu ya. Kecuali
saya percaya kita tidak termotivasi. Jadi kalau misalnya, wah Mbak sibuk begini, oke, sebetulnya bukan tips yang paling utamanya adalah menemukan motivasi gitu, menemukan alasan dulu nih gitu ya, supaya kita bisa terus semangat ya, dan dengan berbagai kesibukan aktivitas rumah tangga, apalagi di pandemi ini kayaknya ibu-ibu kan masaknya lebih banyak, cemilannya lebih banyak ya, anak-anaknya lapar mulu gitu ya. Jadi mau nggak mau harus jadi guru juga gitu ya, mendampingi anak-anak belajar juga gitu. Jadi yang pertama temukan alasan dulu kenapa Bunda harus menulis. Kenapa Bunda nggak ya udah aja gitu, nggak usah nulis gitu ya udah gitu. Atau kehidupan baik-baik ya, uang istilahnya kalau penghasilan juga tidak dipotong suami gitu ya, atau gaji suami juga uang belanja nggak dipotong ya, yang dikasih ke kita gitu. Tapi bangun motivasi gitu, bangun motivasinya misalnya menyadari kenapa kita harus menulis. Kalau Asma tadi salah satunya adalah Asma pengen bisa sedikit yang Asma alami, sedikit yang Asma tahu, Asma transfer ke anak-anak. Karena usia kita nggak pernah tahu. Dan karena usia kita nggak pernah tahu, usia bisa saja berhenti besok. Usia bisa saja berhenti 3 hari lagi gitu ya. Usia bisa saja berhenti ya mungkin cuma 3 bulan, 6 bulan. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Dan karena kita nggak tahu, kita harus bergegas. Karena kita nggak tahu gitu, maka kita tidak boleh berleyeh-leyeh, bersantai-santai gitu. Nah, gimana mensiasatinya gitu ya? Sebetulnya Bunda untuk nulis tadi ya, untuk sepertiga halaman itu Bunda cuma perlu ada istilahnya duduk di depan monitor gitu ya, itu sekitar mungkin 15 menit ya, 15 menit sampai mungkin setengah jam gitu, 15 menit. Kalau hari ini nggak bisa, besoknya aja gitu, di double, jadi setengah jam misalnya. Tapi yang lebih penting, apa yang membuat kita yang sudah capek, udah istilahnya energi itu udah habis sama sekali gitu ya dengan semua rutinitas rumah tangga, apa yang membuat kita masih bisa masih bisa punya energi ekstra untuk menulis gitu. Dan kita nggak mungkin punya kecuali kita punya alasan yang kuat gitu. Kenapa kita harus menulis? Jadi cari alasan itu, entah misalnya supaya kita bisa terus mendampingi anak-anak ya, kalau nggak kita tapi tulisan kita bisa mendampingi mereka. Entah misalnya kalau buat saya merasa setiap hari kita pasti melakukan dosa gitu. Entah ngomongin orang gitu ya, entah mata memandang nggak sengaja gimana gitu, langkah. Pokoknya setiap hari pasti dosa, pahala belum tentu bertambah gitu. Dan saya merasa dengan kondisi yang sekarang, kecuali saya menulis, dan menulis pun mudah-mudahan ikhlas gitu ya, saya nggak yakin gitu, saya belum pede nih gitu menghadap Allah gitu. Jadi mungkin alasan itu gitu. Intinya cari satu alasan yang kira-kira tidak terbantahkan. Bahkan motivasi ini bisa juga ditambah misalnya dengan bilang ke suami ya, atau kalau di distributor ya, ditahan dulu profitnya gitu Mas Ipo, ditahan dulu profitnya 70% kalau belum nyetor tulisan gitu ya. Jadi cari cara gitu ya. Atau kalau suami gitu, ini udah dibayangin Mas Ipo dan teman-teman ya, para guru sudah mengadakan acara gitu ya, sudah bersama Asma Nadia juga di sini, Asma udah gabung di sini gitu ya, teman-teman sudah investasi waktu di sini ya, nggak nulis juga ya, bilang sama ayah gitu, sama suami gitu, ya udah pokoknya uang belanja potong aja lah 50% kalau sampai 2 minggu ke depan atau sebulan ini tidak ada tulisan satupun yang selesai misalnya. Itu bagian dari membangun motivasi gitu. Tapi coba juga temukan ya yang bisa menyemangati lagi, coba temukan kira-kira buku-buku yang kita sukai, dan karena kita sukai kita ingin bisa menghadirkan yang seperti itu ke anak-anak. Mungkin gitu ya Mas ya. Saya Asma sampaikan. Ya, teman-teman ya, kalau ya ulama-ulama itu rata-rata warisannya tulisan semua. Kalau Nabi kan memang sudah menghadirkan keteladanan ya, sudah lewat tangan beliau juga ada mushaf Al-Qur'an gitu ya, hafalan Al-Qur'an gitu ya. Tapi ulama ini itu kan akhirnya berkembang fikih dan semuanya. Jadi ulama itu warisannya adalah tulisan. Dan ulama zaman dulu ya, kalau beda pendapat, memang mereka banyak juga beda pendapat. Itu pakai buku, pakai kitab gitu. Dia nggak setuju dengan si A, dengan si B, dia tulis sanggahannya menurut pendapat dia, tanpa juga harus menyalahkan. Nah, beda dengan zaman sekarang tuh, kalau salah itu langsung Instastory, ya Instastory. Kalau namanya Instastory itu pasti nggak ada pemikiran, nggak ada kematangan gitu. Jadi emosinya ada, ya kurang tertata dan seterusnya. Nah, kalau tulisannya kan lebih tertata, lebih bagus. Apalagi ya kayak tadi tuh, saya sangat termotivasi sih kata-kata dari Mbak Asma tadi. One day ya kita nggak ada gitu ya, kita masih bisa terus ngasih pesan buat anak-anak kita kalau kita punya buku gitu. Tapi kalau bukunya nggak ada, ya sudah, anak-anak ya tentu dia dapat pendidikan dari kita. Tapi kalau ada buku, ya itu kan insya Allah menjadi warisan yang sangat-sangat kuat gitu. Ya, dan ini menjadi kebanggaan bagi dia. Ya, kebanggaan bagi dia akan tunjukkan juga pada teman-temannya, dan insya Allah juga dia akan menulis gitu. Nah, teman-teman, mungkin langkah awalnya yaitu saya bilang konsisten nulis ya di sosial medianya ya, itu tadi ya sekian paragraf,
ya, sepertiga halaman tadi kata Mbak Asma, menurut saya itu udah sangat powerful ya. Ada penulis legendaris Indonesia namanya Pramudia Ananta Tur. Benar gitu ya Mbak Asma ya namanya ya? Nah, beliau sudah nulis 50-an buku ya. Di zaman dia itu sangat-sangat apa ya? Ya dia number one-nya lah gitu ya. Atau number 2, number 3 lah paling tidak gitu ya. Tapi bukan soal itu yang saya pengen iniin. Ada satu kalimat beliau yang saya suka, walaupun saya nggak penggemar beliau ya, saya nggak penggemar beliau, tapi ada kalimat yang bagus, saya ambil. Beliau bilang bahwa menulis itu adalah pekerjaan menuju keabadian. Yes. Ya. Oh ini perlu ini nih ya, perlu apa ya? Perlu akal yang jernih ya untuk memahami kalimat ini. Maksudnya adalah apa? Jadi sekali kita menulis itu akan diabadikan ya, jadi buku, jadi semuanya, dan nanti ada orang yang mengulas ya. Jadi abadi gitu. Sama kayak beliau ini ya, lahir pada tahun 1920-an sampai sekarang namanya disebut-sebut terus gitu. Karena apa? Karena punya tulisan. Begitu juga dengan Buya Hamka. Buya Hamka udah lama meninggalnya. Saya nggak pernah ketemu beliau. Tapi ucapan-ucapan beliau saya ulang-ulang terus. Ya, saya jadikan buku lagi, saya jadikan artikel lagi. Karena apa? Karena beliau sempat menulis gitu loh. Ya. Jadi kayak kemarin ya, itu Ustadz Amir Faisal itu cerita sama saya pakai voice note aja sampai akhirnya beliau nangis gitu ya. Bagaimana ulama-ulama zaman dulu dalam kurungan, dalam penjara, bahkan dimasukkan ke dalam sumur itu masih nulis kitab gitu. Dimasukkan dalam sumur coba. Ya, nulisnya pelan-pelan gitu. Akhirnya kitabnya itu jadi lebih dari 20 katanya. Ketika di dalam sumur itu aja. Nah, kita nih alhamdulillah nggak di dalam sumur, ya kan? Kita alhamdulillah masih punya rumah, ada AC-nya juga, ada kipasnya juga, laptop ada, ya handphone juga, smartphone kan. Jadi menulisnya jauh lebih gampang, jauh lebih mudah. Bisa copy paste, bisa diulang-ulang, ya kan? Nah, kalau zaman dulu salah ya ketik lagi gitu kan, repot gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nilai dalam dua aspek tadi ya, apakah itu materi, dunia gitu ya, atau kita mulai dalam aspek yang lebih jauh, lebih luas berupa balasan akhirat ya, amal jariah, ini menulis ini the best. Yang membuat saya tetap ya termotivasi untuk nulis ya itu ya insya Allah ya kita mau kejar amalnya. Karena menulis ini menurut saya kerjaan paling gampang ya untuk mendapatkan amal jariah. Makanya saya belasan tahun juga rutin nulis gitu. Ada uang saya nulis, nggak ada uang saya tetap nulis. Dulu sekali nulis itu di koran dikasih 25.000, 50.000, 75.000, ya udah alhamdulillah. Pernah juga ya, mohon maaf Mas Ipo, ini budgetnya nggak ada, tapi Mas Ipo bisa dapat kolom ini, oke, saya tetap nulis gitu. Kemudian buku saya alhamdulillah booming, dapatlah royalti sekian miliar, alhamdulillah. Ya katanya di Gramedia sempat sekian tahun terbesar katanya, ya alhamdulillah. Kemudian saya nggak ada lagi nerbit buku di Gramedia, tetap saya nulis di WA, saya nulis di mana-mana saya nulis gitu kan. Jadi bukan soal uangnya, dibayar kecil, dibayar besar, ya nggak ada uangnya sama sekali, kita tetap nulis gitu. Nah, apalagi kalau ternyata balasan dunianya ada, balasan akhiratnya ada kan. Jadi teman-teman yang belum rutin nulis, saran saya nulis. Ini kayak ini ya Mbak Asma ya, di beberapa mitra saya itu memang saya denda kalau mereka nggak nulis. Jadi kalau ada mitra-mitra yang laki-laki ya, menurut saya laki-laki kan memang apa ya, wajib gitu menurut saya ya, karena dia kan apa ya, menjadi kepala rumah tangga, dia menjadi leader untuk bisnisnya dan leader untuk rumah tangganya. Jadi saya paksa itu kalau nggak nulis sehari saya denda 5 juta. Jadi ikhlasnya dipaksa aja gitu. Itu motivasi tuh dendanya. Terus distributor yang lain juga giliran nulis ya, kalau nggak nulis itu didenda juga 2 juta gitu ya. Jadi ini memang himbauan aja nggak bisa. Jadi kayak penyuluhan itu kita capek juga gitu kan. Kita bukan Pak RT, bukan Pak RW gitu loh. Ya sudahlah, kita pakai tangan besi aja gitu ya. Insya Allah tujuannya kebaikan. Karena saya bilang, saya udah terlatih nulis. Saya udah belasan tahun nulis gitu loh. Kalian yang belum, saya bilang. Nah, kalian yang latihan nulis kan gitu. Walaupun saya juga tetap nulis. Tapi kepentingannya lebih besar di kalian, bukan di saya gitu. Terus juga saya bilang sama mereka, saya bilang sama teman-teman semua, kenapa kalian bermitra sama saya? Coba. Pasti ya, sedikit banyak ya, terpengaruh karena tulisan saya di sosial media atau di buku kan. Nah, kenapa kalian nggak ulang pola ini gitu loh? Kalian bikin tulisan juga yang bagus sehingga apa bisa menginspirasi orang lain juga. Akhirnya jadi mitra, minimal ya dia dapat inspirasi kan bagus lah gitu, apapun usahanya kan. Nah, jadi ini apa ya? Tolong diduplikasi ya, diteruskan gitu. Oke, ada yang mau tanya, Bu Husna, Kak Dias atau Mbak Desi? Mbak Desi ini hadir ini. Ya, Mbak Desi ada pertanyaan, ini saya akan jadikan co-host atau saya bacakan Mas? Boleh, atau mau co-host aja nggak apa-apa, tanya sebentar. Mbak Desi ini, silakan Mbak Desi Mbak Asma, audionya ya. Mbak Asma mungkin juga saya ketemu, beliau istri dari Mas Adrian Maulana. Oh. Mbak Desi boleh dinyalakan video dan ininya, audionya.
Oke, sebentar. Oke, silakan Mbak Desi. Ya, silakan Mbak Desi. Ya, di-unmute dulu boleh. Oh ya, lupa belum di-unmute. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mas Wendy dan semuanya. Terima kasih nih kesempatannya. Mas mau nanya, saya tuh suka gini. Rasanya saya tuh kan karena dari kuliah tuh suka baca, suka gitu ya. Terus kalau melihat karena terbiasa menganalisa, jadi banyak yang dipikirkan gitu, banyak yang terpikirkan. Rasanya pengen dituangkan memang, tapi ketika pengen dituangkan terus langsung bingung. Aduh, mau mulai kalimat pertamanya apa ya? Gitu. Akhirnya jadinya nggak tertuang-tuang gitu. Suka bingung di situ satu. Terus kan ada yang namanya ghostwriter atau editor atau copywriter yang mungkin bisa membantu kita gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menulis dengan bantuan seperti ghostwriter atau copywriter kita, apakah kalau menurut Mbak Asma tergolong juga disebut sebagai penulis ya? Atau gimana Mbak Asma? Kalau saran Asma, Mbak, aduh saya senang nih kalau Mbak Desi nulis nih ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Amin. Saran saya gini, kalau bisa coba nulis sendiri dulu. Gitu. Ghostwriter sebetulnya sah-sah aja gitu, karena ghostwriter kan juga profesi juga gitu kan. Yang penting mungkin dari awal fair ya, dari awal sama-sama clear gitu ya, clear kontraknya gitu. Dia nggak keberatan gitu kan, entah misalnya namanya ditulis nama berdua gitu, atau nama dia nggak diinikan tapi ada jasa lain gitu ya, saya kira nggak masalah sebetulnya gitu. Yang penting sama-sama ridho gitu, sama-sama ikhlas gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kita juga punya bagian. Terlepas kita akan tulis sendiri atau ditulis dengan ghostwriter, kalau kita sempat menuliskan, entah misalnya pokok-pokok atau misalnya belum tertata lah gitu ya, tapi kita tulis aja nih, kita tulis aja gitu. Itu menurut Asma kan jauh lebih powerful sih gitu, karena orangnya yang bersangkutan gitu, yang kita nulis dengan semua hati kita gitu kan. Terlepas masih ada yang mungkin belum nyambung gitu, ada yang mungkin tidak sistematis dan sebagainya, tapi serpihan-serpihan itu tetap lebih baik dibandingkan kita menyerahkan sepenuhnya gitu, hanya bercerita. Kalau kita hanya bercerita atau hanya lewat interview aja, maka ghostwriter menuliskan gitu, tapi dia nggak mendapatkan sesuatu yang ditulis secara secara dengan benar-benar dengan hati gitu, dengan emosi, dengan sepenuh jiwanya kita yang mengalami gitu kan. Jadi kalau saran Asma begitu gitu. Kemudian kalau mulainya dari mana, tadi juga Pak Sitepu, maaf Asma kalau salah, juga bertanya usianya 65 tahun ya, lebih kurang sama dengan pertanyaan Mbak Desi, pengalamannya banyak, nulisnya dari mana gitu. Yang sebetulnya gini, nulisnya sendiri tadi kalau cuma sepertiga halaman, mengejar 120 halaman tahun depan ya, nulisnya sendiri bisa cuma sepertiga halaman, setengah halaman gitu. Tapi sebelum itu yang harus kita lakukan adalah membuat semacam sinopsis. Jadi sinopsis atau misalnya dikembangkan sinopsis ini pendek aja gitu ya, cuma beberapa paragraf ya, 2-3 paragraf ya, atau 4 paragraf sinopsisnya gitu. Kemudian dikembangkan dalam bentuk kerangka karangan. Kalau Asma tuh juga model yang nulis itu spontan gitu ya. Tapi kalau saya udah mentok, saya udah bingung tuh saya akan bikin kerangka karangan. Sederhananya adalah bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa, bab 4 tentang apa. Nah, nanti mulainya dari mana? Kalau sudah bikin kerangka karangan, biasanya tulisan itu mulai dari yang paling menarik. Jadi boleh nantinya itu A to Z ya, linear gitu, boleh gitu. Tapi kalau bisa di awalnya itu bagian yang paling menarik dulu, boleh kemudian linear gitu ya. Atau bagian yang paling menarik, runut, kemudian balik lagi flashback, terserah gitu. Tapi mulai dengan bagian yang paling menarik. Kalau kita kisah pribadi, maka yang harus kita pikirkan adalah bagian mana yang paling menarik gitu, dari perjalanan hidup kita. Bagian mana yang paling menarik, kalau bisa menariknya nggak cuma buat kita, tapi juga menarik buat orang lain. Bagian mana yang tidak hanya menarik, tapi banyak orang akan relate gitu dengan hal itu gitu. Jadi ketika awalnya sih ya, kalau nulis aja dulu, tumpahkan aja dulu. Setelah kita bikin sinopsis, setelah kita bikin kerangka karangan, ketika kita mulai saja dulu. Mulainya tuh mau berantakan, jangan hakimi diri, jangan menjadi editor. Biasanya tulisan kita nggak selesai karena kita menulis sambil jadi editor. Ya, itu nggak akan selesai gitu. Jadi dikit nulis, lebay banget sih, dikit nulis kayaknya garing banget sih. Akhirnya bolak-balik nggak selesai. Boleh menghakimi setelah
minimal 1 bab itu selesai, kita datang dengan kacamata editor boleh. Atau kalau menurut Asma supaya nggak ganggu mood ya, tulis aja dulu. Ya, tulis, anggap tamasya, anggap bebas ya. Pokoknya nulis itu bebas-bebas, suka-suka kita gitu. Setelah selesai, baru kemudian kita kasih jeda lah, mungkin 2 hari, 3 hari gitu ya. Jangan 3 bulan, apalagi 3 tahun, ntar udah lupa ya. Balik ke tulisan itu dengan kacamata editor ya. Nanti bisa dikenali juga gini, Mbak Desi ya, atau Pak Siti ya. Dikenali misalnya kelebihan kita sebagai penulis apa, ya kira-kira nih. Apakah imajinasi, apakah ide, apakah misalnya nulisnya tuh realis banget gitu. Itu kan juga ya. Apakah gaul, oh berarti bagus nih buat anak muda ya. Apakah apa ya. Nah kemudian kekurangan kita apa? Kekurangan kita misalnya kosakata kita misalnya. Atau misalnya imajinasi yang dibubuhkan, kurang gitu ya. Atau apa ya, mungkin kita terlalu kaku gitu dalam menulis gitu ya. Kenali kekurangan itu, sehingga bukan untuk jadi bahan apa ya yang membuat kita ragu saat menulis, tetapi jadi catatan ketika kita kembali ke tulisan sebagai editor. Gitu, bahwa oke nih kita berarti biasanya kalimatnya misalnya kurang puitis, oke, mulai nih cari diksi, wah cahaya bisa diganti dengan apa ya, itu mau udah bisa pakai KBBI bisa banget gitu ya, titik hitam, noktah apa gitu, bisa nih padanannya dicari gitu, itu bisa. Dan itu setelah selesai gitu. Termasuk misalnya metafor, memperbaiki metafor. Kadang-kadang kita pengen bikin semangat, tapi metafor yang dipergunakan kok air ya gitu. Yang sifatnya justru malah bikin dingin gitu ya. Nah itu kadang-kadang tidak tepat gitu penggunaannya. Tapi itu juga setelah kita selesai. Sebelum selesai, bebaskan. Salah satu tips Asma menulis itu mudah adalah karena Asma cuma memindahkan gagasan. Yang biasanya Asma secara lisan, itu ke tulisan. Dan kalau ini seperti Mbak Desi misalnya seperti berbicara ya, berbicara ke Mbak Astrid gitu ya, cerita, ngobrol gitu, seperti ngobrol ke suami gitu. Tahu nggak? Pernah dalam hidup gue begini. Udah, terus kita ya bercerita gitu ya, apa adanya gitu, seperti itu gitu. Tetapi PR-nya Asma, PR-nya seorang Asma Nadia adalah karena saya memindahkan lisan ke tulisan, PR saya adalah editingnya biasanya saya berat. Editingnya bisa belasan, bisa puluhan kali. Tapi it's okay gitu. Editing itu ibaratnya kalau kita mendandani secara tubuh, novelnya udah punya tubuh gitu. Tinggal didandani aja gitu. Seperti itu. Nah beberapa novel Asma juga Asma menuliskan ya, termasuk kisahnya Dewa Eka Prayoga, prosesnya ada gitu. Tapi Asma akan meminta, bahkan sering saya minta itu ketika WhatsApp, Asma mintanya dijawabnya dengan tulisan gitu, supaya apa? Supaya ada nih gitu, ada ruhnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar sekedar kita ngobrol apa gitu, tapi ada ruhnya. Dan ketika dia menuliskan ada, meskipun cuma jawab WhatsApp ya, ketika dituliskan itu ada pilihan-pilihan kata yang itu juga menunjukkan semangat. Itu yang buat Asma berbeda. Jadi nulis aja, Pak Sitepu pilih dari 65 tahun perjalanan Pak Sitepu atau Mbak Desi gitu ya, pilih apa. Dan bisa juga dikategorisasi ya. Misalnya hanya ingin bercerita hal-hal yang membuat saya hijrah. Gitu kan? Berarti kan udah lebih spesifik tuh gitu ya. Hanya ingin bercerita hal-hal yang membuat perempuan Indonesia menjadi kuat. Gitu. Nah itu udah lain lagi. Hanya saya ingin bercerita bagaimana menanamkan atau bagaimana tumbuh semangat wirausaha gitu. Padahal tadinya nggak kepikir nih gitu, pengen jadi pengusaha gitu kan. Nah itu gitu, itu sudah dipersempit lagi gitu. Tapi ketika tulisan sudah jadi ya, kalau bisa mulai dengan yang paling menarik. Tapi kalau belum menemukan yang paling menarik, tidak berarti tidak bisa mulai. Mulai aja dulu. Karena saya sering novel saya tuh termasuk Bidadari Untuk Dewa itu openingnya saya tulis paling belakang. Prolog itu udah selesai semuanya, tiba-tiba dapat prolog nih, kayaknya lebih cakep nih gitu ya, baru saya taruh di depan gitu. Jadi nggak masalah, nulis aja, bebaskan, jangan hakimi gitu ya. Setelah selesai baru kembali dengan kacamata editor, temukan kekurangan kita. Misalnya ada yang kekurangannya misalnya sering mengulang kata-kata tertentu. Asma sering mengulang kata membuat. Misalnya membuat jatuh, padahal tinggal menjatuhkan, membuat hancur, padahal menghancurkan gitu. Karena Asma tahu kekurangan Asma, ketika Asma edit, Asma tinggal cari tuh, masukin find gitu ya, membuat. Habis itu saya ganti itu, membuat apa. Atau kata-kata ulang lagi, ulang yang lainnya. Kemudian salah satu kunci, kata orang-orang ini juga kunci bestseller. Kunci menulis buku bestseller adalah paragraf pendek-pendek, kalimat pendek-pendek. Itu lebih mudah dipahami, lebih sederhana gitu. Nah, kalau buat Asma tidak terlalu peduli dengan satu paragraf, satu pokok pikiran, ini masih satu pokok pikiran ditambah, enggak. Asma kalau kepanjangan Asma pecah gitu ya. Nanti tinggal negosiasi sama editornya gitu. Mudah-mudahan menjawab
Dikit lagi boleh. Kalau tadi kan kita emang karena ada pikiran misalnya lagi di jalan. Kalau misalnya secara lisan direkord dulu terus ditulis kemudian itu akan berbeda nggak feel-nya kalau menurut nggak apa-apa, ya? Nggak apa-apa, karena Asma setiap traveling banyak yang misalnya gini mengira wah Asma Nadia kalau traveling pasti nulis. Enggak, saya kalau traveling nggak mau nulis. Karena traveling itu saatnya saya memanjakan mata, memanjakan telinga gitu ya, membuka hati, mengcapture sebanyak-banyaknya yang bisa saya serap gitu loh. Jadi saya nggak mau nulis, tapi saya membuat catatan gitu. Jadi catatan itu kadang-kadang saya ada notes ya, ada notes yang notes itu supaya nggak hilang karena kadang-kadang kan handphone hilang ya, handphone hilang kemudian ke delete ya. Note itu saya email biasanya. Jadi salah satu kunci lagi nih buat teman-teman ya, bahan-bahan, ide tulisan, bahkan hal-hal penting ya yang pernah teman-teman lalui, yang sekarang belum terbayang ya, punya satu email, yang itu emailnya buat data. Jadi data, nanti tinggal tulis nih data ketika traveling ke sini, ya, data perjalanan ini gitu, itu gitu. Jadi menjawab nggak Mbak Desi? Ya, jadi pokoknya direkord, apa direkord boleh, dibikin notes boleh gitu. Bahkan cari ya saya kadang-kadang nyimpen juga kok, nyimpen voice notes gitu. Saya bahkan yang punya handphone lebih dari satu ya. Nah itu bisa tuh, Asma punya misalnya All Asma Nadia. Jadi itu ada handphone Asma 1, 2, 3. Jadi hal-hal yang penting Asma drop ke situ. Jadi kalau satu handphone hilang ya, nauzubillah min dzalik, yang lainnya masih punya backup gitu Mbak Desi. Siap-siap. Oke, semangat Mbak. Ini spiritnya Mbak Asma bagus nih, spirit menghilangkan handphone ya. Jadi orang toko handphone pasti senang ini. Soalnya ide itu mahal Mas, ide mahal kan. Jangan sampai idenya hilang sama handphonenya hilang. Betul. Ini ada titipan pertanyaan ya, ada 2, saya bacakan sekaligus. Pertama dari Kak Riri di Pekanbaru, ya satu lagi dari Madam Anita di Jakarta. Kak Riri nanya, kira-kira gimana menentukan kita ini cocoknya genre apa gitu. Nah, gimana menentukan kira-kira kita ini cocoknya genre apa. Kemudian berapa lama dan bagaimana cara membuat tulisan kita berbobot gitu. Kan nulisnya ada ilmunya juga. Nah, membuat dia itu jadi berbobot gimana caranya, berapa lamanya. 2 itu Mbak Asma. Ini ada lagi yang lain, itu dulu deh. Iya. Menentukan genre yang cocok ya, bisa dilihat gini salah satunya, bacaannya selama ini apa. Nah itu juga bacaan itu kan mencerminkan sebetulnya minat kita gitu ya, kita kesukaan kita gitu, dan mungkin pilihan genre kita juga bisa terlihat dari bacaan kita. Apakah selama ini kita bacanya misalnya buku-buku yang remaja gitu, buku-buku yang pop gitu, atau bacanya misalnya ala-ala kalau fiksinya Seno Gumira gitu, itu kan beda. Atau bacanya misalnya justru kumpulan puisi gitu, atau lebih banyak baca buku-buku how to gitu. Nah itu salah satu pilihan gitu, salah satu referensi pilihan gitu untuk genre kita. Yang lainnya nyamannya kira-kira berbicara tentang apa, persoalan apa, tema-tema apa. Kemudian bisa juga memulai gini, kalau kita ingin memulai 2 hal sih saya biasanya. Yang pertama mulai dari sesuatu yang kita bisa atau kita kuasai. Oh gue mau nulis karena udah ibu-ibu rumah tangga gitu ya, udah nulis aja kisah ibu rumah tangga, nggak apa-apa gitu, itu udah menguasai. Kenapa? Karena biasanya memulai itu pasti tantangannya lebih besar, lebih berat gitu untuk awal kan gitu. Jadi kalau bisa dipermudah dengan kita sudah memulai dengan hal-hal yang kita kuasai, tema-tema yang kita kuasai. Jangan dulu berpikir misalnya pengen nulis tentang perang bintang gitu ya. Itu mungkin perlu riset tersendiri gitu. Tapi hal-hal apa yang kira-kira akan mudah, akan apa yang kita kuasai, atau latar belakang gitu. Yang punya latar belakang medis misalnya, yang punya latar belakang kependidikan ya, yang terbiasa memotret persoalan-persoalan pendidikan ya. Saya kira itu juga bisa gitu. Jadi mulai dengan sesuatu yang kita kuasai atau sesuatu yang tidak kita kuasai tapi kita cintai gitu. Karena biasanya cinta itu cukup untuk mendampingi kita sampai naskahnya selesai. Itu ya untuk menemukan genre ya. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Ipo ya. Kemudian berapa lama dan bagaimana membuat tulisan yang berbobot. Saya kira sebetulnya bukan waktu tidak selalu menentukan ya. Kecuali kalau waktu itu sepadan dengan atau berbanding lurus dengan berapa banyak kita menghabiskan waktu untuk ngedit ya. Tidak selalu terkait waktu ya, tapi bagaimana membuat tulisan yang berbobot harus suka baca. Jadi kalau misalnya gini, rekan-rekan ingin pengen deh bisa nulis cerpen, maka bacalah banyak kumpulan cerpen.
itu akan mengasah kita, itu akan membuat kita lebih terbuka. Oh, cerpen-cerpen ini Indonesia udah kayak begini, oh cerpen-cerpen dunia ini kayak gini, oh Oscar Wilde begini, oh Henry begini, oh Hemingway begini gitu ya. Jadi udah baca gitu, udah kaya gitu, kaya wawasan kumpulan cerpennya. Kalau misalnya pengen jadi novelis, maka bacalah novel-novel yang direkomendasikan, novel-novel yang bagus ya. Baca novel-novel yang kira-kira memberi kita karena membaca itu adalah kuliahnya seorang penulis. Jadi dia kesempatan untuk mencuri ilmu dari berbagai penulis, berbagai genre itu di situ gitu, dengan dia membaca. Karena seorang penulis ketika dia membaca, dia akan mengamati bagaimana seorang penulis dari mulai awal ya, bagaimana dia memilih judul. Kayak Asma bilang, Asma bikin emak ingin naik haji. Kenapa Asma nggak bikin emak ingin pergi haji? Ada alasannya, penulis mengambil pilihan itu gitu. Openingnya seperti apa? Ini opening. Yang punya kesulitan membuat opening, ketika membaca, amati opening-opening yang disuguhkan oleh seorang penulis. Yang punya misalnya hambatan untuk karakter ya, kayaknya karakter kok mau nama Ani, Maya, Sita, Rina gitu, kok kayaknya bedanya cuma nama doang gitu ya, kok karakternya nggak ada bedanya nih gitu ya. Maka amati karakter-karakter, bagaimana perkembangan karakternya gitu ya dari novel-novel misalnya yang kita baca gitu. Yang punya masalah, setiap membuat tulisan tidak bisa menemukan ending, maka amati bagaimana penulis dari buku-buku yang kita baca itu menghantarkan kita gitu dengan cantik ya, mengemas ending ceritanya. Gitu. Jadi sebetulnya satu ya, banyak baca kalau kita pengen tulisan lebih berbobot. Kedua, menulis setiap hari. Dan sosial media itu benar-benar latihan ya. Tadi Mas Ipo bilang itu benar-benar latihan yang luar biasa, rutinitas. Jadi usahakan setiap hari, karena jam terbang itu ngaruh sih untuk penulis. Sama seperti pilot gitu ya. Jam terbang tuh ngaruh gitu. Jadi kalau mau nulis ya jam menulisnya, berapa banyak tulisan, berapa banyak waktu yang dihabiskan dengan kata-kata itu akan berpengaruh gitu. Kalau perlu menulis itu snacking aja gitu. Jadi nulis 1-2 bab gitu ya. 1-2 paragraf gitu ya, kalau bab banyak ya, 1 paragraf gitu ya, besoknya 2 paragraf, besoknya 3 paragraf, snacking aja gitu, nggak apa-apa, seperti kita ngemil gitu ya. Jadi tulisan-tulisan yang singkat, pengalaman-pengalaman yang singkat gitu. Yang ayah mungkin bisa latihan snackingnya misalnya pengalaman-pengalaman singkat jadi ayah gitu ya, ada nggak kelucuan-kelucuan gitu atau apa gitu, tapi itulah snacking, menulis setiap hari. Ya, kalaupun bukan langsung naskah yang kita inikan. Kemudian membekali dengan buku-buku tentang referensi menulis ya boleh juga. Tapi juga sekarang sebetulnya kita dimudahkan dengan banyaknya vlog-vlog kepenulisan gitu ya. Teman-teman penulis pada berbagi kan di YouTube mereka masing-masing ya. Jadi silakan subscribe ya di YouTube channel mereka, bisa belajar, bisa punya guru dari berbagai penulis, bisa mengambil kelebihan penulis ini karena setiap penulis biasanya punya kelebihan tersendiri dan punya kekurangannya tersendiri. Nah, kita bisa ngambil semua kelebihannya gitu ya, amati semua kekurangannya, pastikan kelebihannya jadi milik kita dan kekurangannya nggak jadi milik kita. Kalau ada buku, boleh merekomendasikan nggak Mas Ipo? Ya boleh. Boleh. Ini buku bukan karena kami yang menerbitkan, tapi menurut Asma ini salah satu buku yang karena Asma belajar menulis tanpa latar belakang pendidikan ya, barangkali buku ini akan membantu ya. Asma tuh nggak tahu banyak soal teori, barangkali buku ini akan membantu teman-teman yang pemula yang seperti Asma gitu, yang memang beranjak tidak dari akademis ya, tidak dari background kepenulisan. Jadi Asma bikin buku 101 dosa penulis pemula, bukan Asma yang bikin, suami yang bikin, tapi dia partner Asma dalam mengisi workshop. Nah, selama mengisi workshop biasanya 2 hari workshop kepenulisan, dia merangkum hal-hal apa sih yang Asma omelkan gitu ya selama workshop tadi gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa membantu. Karena dibandingkan nanti kita salah satu yang kita borong. kita borong. Mudah-mudahan manfaat. Ada lagi Mas Ipo? Ya. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman ya, saya lupa tadi menjelaskan ya. Jadi beliau ini sang suami juga penulis ya, alhamdulillah. Tapi kalau suami lebih banyak ini ya, Mbak Asma ya, lebih kepada motivasional ya, Mbak ya. Tapi sekarang novel tuh yang terbaru, novelnya yang diterbitkan Republika, cuma ada latar politiknya. Jadi novel politik ya. Ya. Kalau Mbak Asma kan memang terkenal sebagai novelis. Nah, ya kan? ini dia. Kenapa? Enggak maksud saya itu suami ya, itu kan lebih dikenal sebagai apa ya? Jurnalis banyak yang arahnya. Jadi dulu itu
beliau Mbak itu jurnalis yang pengalamannya mungkin lumayan komplit ya. Jadi dia mengalami di pers asing, mengalami di radio Belanda, mengalami di koran Jepang, salah satu koran terbesar Jepang, Yomiuri Shimbun, mengalami di TV NHK. Jadi di NHK tuh lama, termasuk sangat diandalkan. Bahkan ketika pertama di sana, dia bikin directory press itu yang membuat teman-teman pers itu, wartawan itu bisa langsung kontak, katakanlah nggak lewat ajudannya gitu, tapi langsung kontak ke ininya gitu. Sempat awalnya membuat buku itu dulu gitu. Sampai akhirnya buku-buku motivasi ya, dan belakangan iya juga sih Mas gitu. Maksudnya Asma udah mau 2 tahun lagi, udah 50 tahun gitu kan. Asma juga harus lebih banyak sih menghadirkan buku-buku kepenulisan gitu. Makanya sekarang lebih rajin di YouTube ya untuk berbagi, jangan sampai kalau ada hal-hal yang Asma secara tulisan belum Asma bagi, mudah-mudahan sudah Asma sampaikan gitu ya via sharing di YouTube gitu. Oke, menarik. Itu judulnya tadi apa? 1001 ya? Kesalahan penulis pemula. Dosa penulis pemula. Dan itu benar-benar 101 Mas. Jadi kalau dihitung tuh benar, jadi bukan judul doang gitu. Jadi benar-benar 101. Jadi kalau kita ikuti harusnya, jadi bisa jadi teman ini sih, teman dibaca sebelum kita nulis nggak apa-apa. Setelah kita menulis, jadikan itu bahan untuk ngedit sih. Masukkan edit. Okay. Misalnya ada banyak serangan kata ini nggak, kata yang berulang gitu kan ya. Karena Asma sendiri misalnya menemukan ada salah satu buku mega bestseller di Indonesia gitu ya, itu yang openingnya itu masuk dalam kayaknya dosa pertama apa yang dibahas di buku itu gitu. Jadi sampai kita ini gimana sih, artinya gini, bukan cuma penulisnya luput gitu ya, editornya luput gitu. Gitu. Dan ada hal-hal yang sederhana insya Allah yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk membuat tulisan kita menjadi lebih baik gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Mbak Asma, ini dari Mitra BP juga dari Mitra TK Khalifah. Ya, teman-teman nanti setelah Mbak Asma menjawab, tolong stay sebentar ya. Saya ada penjelasan sedikit 2 menit 3 menit ya. Setelah itu baru kita bubaran ya. Gini pertanyaan Mbak Asma, pertanyaan terakhir, bagaimana cara menembus penerbit gitu? Tips-tipsnya seperti apa? Silakan Mbak Asma. Ini ada di YouTube channel Asma Nadia, vlog terbaru. Langsung kontak ya. Nah, jadi menembus penerbit ya ada beberapa sih. Yang pertama gini, jadi gini, bukan karakteristik ya. Penerbit maupun ada persamaan antara penerbit dan juri-juri lomba kepenulisan. Jadi biasanya mereka itu melihat judul. Jadi kalau mereka screening awal tuh mereka lihat tuh dari judul-judulnya dulu gitu. Judul-judul yang basi itu ada judul-judul yang misalnya biasanya pakai terakhir, kayak kado terakhir, episode terakhir tuh biasanya kan ada yang mati ya gitu. Nah itu mungkin yang klise-klise udah disingkirin dulu gitu. Mereka cari judul-judul yang menarik gitu. Kemudian yang kedua opening yang nggak biasa. Makanya tadi sempat Asma singgung, ketika kita mau menulis buku, usahakan mulai dari yang paling menarik. Meskipun yang paling menarik tadi, awalnya itu nggak harus menjadi yang pertama kita tulis. Jadi sambil kita nulis kan kita bisa terus mencari ya, kira-kira, oh ternyata bagian ini lebih menarik nih, ya udah pindah ke depan, nggak apa-apa gitu. Nanti tinggal disusun ulang lagi gitu. Saya termasuk yang bab-babnya cukup renggang gitu untuk bisa dibolak-balik gitu. Nah jadi judul yang menarik, kemudian opening yang menarik, yang terakhir adalah ending. Jadi biasanya juri atau redaksi itu melihat judul, melihat opening, lihat sebentar gini sekilas ya, kemudian mereka lihat endingnya seperti apa. Jadi kalau bisa 3 hal itu diperhatikan. Nah ada lagi cara lain menembus penerbit. Kayak sekarang ini kan sebetulnya banyak aplikasi ya Mas ya. Ya. Nah termasuk by the way tadi Asma lupa buat teman-teman yang ingin latihan menulis ya, kalau mau menggunakan platform bisa juga, salah satu kan sekarang ada Wattpad ya, ada Storyal.co ya, ada macam-macam gitu ya. Ada juga suami tuh bikin KBM Mas, komunitas bisa menulis. Ini komunitas penulisan terbesar di Indonesia, di grup di Facebook dengan anggota lebih dari 1.100.000 kayaknya sekarang udah lebih deh. Gitu ya. Di grup di Facebook. Dan setiap hari Rabu atau Sabtu itu kami punya belajar dari bintang. Hostnya Asma, jadi yang pengen ngundang Mas Ipo juga nih. Yang dihadirkan tuh ada berikutnya ada Ika Natasha, berikutnya lagi ada Di Lestari gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga belajar dari sana kalau ingin menambah masukan ya, semangat menulis. Kemudian di KBM ini ada KBM app, KBM app. Jadi ada aplikasi KBM di Google Play Store, bisa diunduh, dan subhanallahnya Asma tuh minta doa teman-teman semua, mudah-mudahan KBM app ini makin sukses ya, bisa menjadi rumah payung bagi teman-teman penulis di tengah era pandemi yang penerbit-penerbit pun banyak yang tiarap gitu kan ya. Jadi kemarin itu ada yang kabar yang bahagia adalah yang dapat penghasilan dari sana itu udah cukup banyak gitu Mas ya. Bahkan kemarin ada satu orang yang bercerita dia kurban, dan kurbannya sapi, dan itu dari honor di KBM app.
gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini aplikasi juga bisa dijalankan ya, bisa dicoba oleh teman-teman. Nah, aplikasi-aplikasi ini cukup terpantau oleh para penerbit, cukup terpantau bahkan grup-grup kepenulisan termasuk kayak kemarin tuh ada layang-layang putus sempat viral di KBM, itu dari KBM, dari komunitas bisa menulis gitu. Nah, biasanya penerbit itu cara lain menembus penerbit adalah membuat tulisan yang viral di aplikasi. Jadi silakan mau pakai aplikasinya apa, kalau dia bisa viral biasanya itu bisa narik penerbit. Kalau buku, kalau dia bestseller itu salah satu cara untuk menarik produser gitu ya. Jadi cara lainnya menembus penerbit adalah coba ikut lomba kepenulisan gitu. Nah, biasanya prestasi si penulis atau misalnya lomba kepenulisan itu banyak yang panitianya sendiri sudah siap membukukan karya-karya pemenang gitu. Jadi ini mungkin beberapa hal yang bisa sama sharing ya Mas ya terkait menembus penerbit. Oke. Nanti teman-teman kalau memang serius pengen nulis dan diterbitkan ya, nanti bisa ngobrol-ngobrol sama di BP kan sudah ada tuh beberapa yang tembus ya. Saya berapa kali ngasih guide ya ke orang tentang menembus penerbit ini, alhamdulillah nggak pernah meleset, selalu tembus dan selalu bestseller. Tapi asalkan ya peraturan demi peraturan itu diikuti. Jadi ada peraturannya tuh 1, 2, 3 sampai 5, karena sampai 7 tuh. Misalnya kayak tadi tuh kayak Mbak Asma bilang kayak judul gitu kan, terus juga potensi market dan seterusnya. Nah, kalau peraturan 1 sampai 5 atau 7 ini dipenuhi, itu insya Allah akan goal insya Allah ya. Nanti boleh tanya-tanya sama Coach Dedi, itu sudah nulis juga ya. Itu ada 2 bukunya yang bestseller juga ya dari penerbit besar. Oke, Mbak Asma ada lagi mau disampaikan? Kalau nggak saya mau closing aja sedikit boleh Mas Ipo? Siap. Iya, pilihan pertama ya, Asma ngucapin terima kasih sekali lagi atas ruang yang diberikan, ruang silaturahim ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Setiap kita punya pilihan ya, setiap kita bisa memilih cara untuk dikenang. Apakah kita nantinya akan dikenang cuma dari 3 baris ya di papan nisan kita, jadi nama kita, tanggal kita dilahirkan, tanggal kita wafat ya, atau kita bisa mulai menulis dan mudah-mudahan walaupun usia kita berhenti, usia kita berakhir, insya Allah kita akan hidup dalam diskusi-diskusi panjang, dalam tulisan-tulisan yang bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Terima kasih Mas Ipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Asma, sekalian mau kasih kabar ke Mbak Asma. Ini kalau Mbak Asma kan udah bikin film berkali-kali. Kalau saya nanti hari Jumat insya Allah rilis itu short movie pertama kita. Selamat. Judulnya The Hero ya, The Hero. Ini tentang kalau cuplikannya ada seorang nakes ya, laki-laki meninggal ya, sementara istrinya sedang hamil tua. Ya, ini akhirnya repot lah, secara finansial repot, secara rumah tangga repot dan seterusnya gitu. Nah ini kita bikin dalam waktu 15 menit, 16 menit gitu. Insya Allah hari Jumat rilis. Mohon doa Mbak Asma. Judulnya ini baru kali Hero, The Hero. The Hero, oke. Ini postingan terakhir tadi sih, tadi pagi. Oke, teman-teman, ini apa ya? Ini project penting ya menurut saya ya buat kita semua. Tolong kita sampaikan ya sebisa kita ke siapapun ya. Dari segi biaya juga ini untuk apa ya? Menurut saya juga agak lumayan gitu ya. Tapi kita juga pengen dapat angle yang bagus ya, shoot yang bagus. Karena itu biaya kita keluarkan gitu ya. Maksud saya dari segi tujuan ini sangat penting, dari segi biaya ini juga lumayan gitu ya. Saya pengen teman-teman ini menyampaikan ini ya ke orang seluas-luasnya ya. Kalau paling sederhana adalah apa? Kalau teman-teman lihat itu di Facebook, lihat itu di Instagram ya, itu di-share ya. Komen ya, penting gitu ya. Like ya, penting. Tapi yang lebih penting itu adalah kalau kita share, dia akan muncul ya di mana-mana gitu loh. Jadi akan muncul di explore-nya orang lain, ya di search-nya orang lain ya. Jadi ini sambil saya tutup acara ini ya, teman-teman silakan nanti masuk ke Instagram saya ya. Yang sudah share nggak apa-apa, share ulang. Yang belum tolong di-share. Tadi saya cek itu masih minim yang nge-share soalnya ya. Tolong masuk ya, share sekarang juga ya, begitu acara ini selesai. Ya, ini judul filmnya The Hero ya, hero pahlawan gitu ya. Ini bagus banget. Nanti juga ada pesan-pesan bagaimana kita bisa menjalankan bisnis dari rumah, menghasilkan uang dari rumah. Ya, tapi tidak ada logo apapun ya, tidak ada ini apapun. Kita cuma menyampaikan nilai-nilai dan solusi buat orang banyak gitu.
Ya, jadi teman-teman setelah acara ini ya langsung masuk ke Instagram, tolong share ya yang gambar itu, tulisannya The Hero ya. Kalau gambar saya nggak ada karena saya nggak main di film itu ya. Yang ada cuma Mbak Aditya Putri dengan suaminya Ridwan Ghani ya, pemain sinetron juga, kemudian Mas Mario Irwinsyah ya, bertiga ini. Tapi yang banyak main di sini adalah Mbak Aditya Putri. Ya, jadi habis acara ini langsung masuk ke Instagram saya, langsung share ya. Share itu yang gambar segitiga itu loh. Nah, share di story gitu. Oke, mungkin itu. Terima kasih Mbak Asma, mudah-mudahan nggak kapok ya hadir di komunitas kami, komunitas BP dan komunitas TK Khalifah, SD Khalifah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Bagi yang wanita, ingat ya, sore nanti kita ketemu jam 5 ya, jam 5 bersama istri saya, bersama Kak Dias. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Boleh teman-teman kita ucapkan terima kasih dan doa untuk guru-guru kita ya. Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih Mbak Asma. Terima kasih.